Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Aisyah. Pernahkah kamu merasa menjadi manusia paling tidak berharga di dunia ini? Di hari pernikahanku, semua orang tertawa merendahkan. Mereka menunjuk-nunjuk gaun pengantinku yang sangat murah, mencibir penuh hinaan saat aku perlahan mendorong kursi roda seorang pria yang tubuhnya hancur, cacat, dan tak berdaya. Aku menelan ludah penderitaan, menyerahkan seluruh hidup dan jiwaku kepada pria lumpuh ini demi membayar hutang miliaran rupiah milik keluarga yang telah membuangku. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di malam pertama yang sunyi itu, saat pintu kamar pengantin tertutup rapat, pria di kursi roda ini akan bangkit berdiri dan melakukan sebuah hal gila yang merubah seluruh takdir hidupku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin malam berhembus sangat dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku berjalan sendirian menyusuri trotoar Jalan Doho di pusat kota Kediri. Gemerlap lampu kota dan suara kendaraan yang berlalu lalang seakan mengejek hatiku yang sedang gelap gulita. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Semuanya sudah mengering bersamaan dengan hancurnya seluruh harapan yang aku bangun susah payah. Malam ini, aku akan menceritakan bagaimana semuanya bermula. Sebuah kisah tentang pengkhianatan paling keji, sebelum aku akhirnya terjebak dalam sebuah pernikahan mengerikan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sejak usiaku baru menginjak 10 tahun, aku sudah hidup menumpang di rumah paman dan bibiku. Kedua orang tuaku meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang sangat tragis di jalan raya yang menghubungkan kota Kediri dan Surabaya. Setelah kepergian mereka, paman mengambil alih seluruh harta peninggalan orang tuaku dengan dalih palsu untuk biaya sekolah dan perawatanku. Tapi demi Allah, tidak sepeser pun uang itu pernah aku nikmati untuk kesenanganku sendiri. Bibiku, yang biasa aku panggil Bibi Tari, memperlakukanku jauh lebih buruk dari seorang pembantu rendahan. Setiap hari, sebelum suara adzan subuh berkumandang memecah kesunyian, aku sudah harus membuka mata. Aku harus menyapu lantai rumah yang luas, mengepel setiap sudut ruangan, hingga mencuci bertumpuk-tumpuk pakaian kotor milik paman, bibi, dan anak perempuan mereka yang bernama Siska. Tangan kasarku yang penuh dengan luka goresan ini adalah saksi bisu betapa kerasnya aku bekerja hanya untuk mendapatkan sepiring nasi sisa semalam. Siska, sepupuku itu, usianya sepadan denganku. Tapi jalan hidup kami bagaikan langit dan dasar bumi. Dia selalu memakai pakaian bagus dari butik mahal, pergi ke perawatan kecantikan setiap akhir pekan, dan berkuliah di sebuah universitas swasta ternama di kota Surabaya. Sedangkan Aku hanyalah seorang gadis lulusan sekolah menengah atas yang harus memeras keringat bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah rumah makan kecil yang berada di seberang alun-alun kota Kediri. Aku menahan segala siksaan batin dan fisik itu dengan satu-satunya alasan yang membuatku tetap waras, yaitu cinta. Aku memiliki seorang kekasih bernama Reno. Kami sudah menjalin hubungan asmara selama 5 tahun lamanya. Reno adalah satu-satunya cahaya terang dalam kehidupanku yang penuh dengan awan mendung. Reno berasal dari keluarga yang sangat sederhana, sama miskinnya sepertiku. Kami selalu berjanji untuk saling mendukung, bekerja keras tanpa lelah, dan menabung setiap sen uang agar suatu hari nanti kami bisa menikah dan pergi jauh dari cengkeraman kejam bibiku. Aku begitu mencintainya. Sangat mencintainya sampai aku rela menyisihkan lebih dari separuh gajiku yang tidak seberapa untuk membantunya membayar biaya kuliah semesteran. Aku rela menahan lapar dan hanya makan dengan lauk tempe yang kubawa dari rumah setiap hari agar Reno bisa membeli buku-buku tebal kampusnya. Aku selalu bersyukur dan mengucapkan kalimat Alhamdulillah di dalam hati setiap kali melihat Reno tersenyum lebar membawa kertas hasil ujiannya yang mendapatkan nilai sempurna. Karena aku merasa semua pengorbanan dan rasa laparku tidak pernah sia-sia. Namun ternyata, aku terlalu bodoh. Aku terlalu naif karena telah mempercayai janji manis dari lisan seorang laki-laki. Hari itu adalah hari perayaan jalinan asmara kami yang ke-5 tahun. Aku sudah menabung secara diam-diam selama 3 bulan penuh hanya untuk membelikan sebuah jam tangan besi untuk Reno. Jam tangan itu tidaklah mewah. Harganya sangat murah jika dibandingkan dengan barang-barang di pusat perbelanjaan.
Tapi bagiku itu adalah barang paling berharga yang pernah aku beli seumur hidupku. Sore itu, tepat setelah jam kerjaku di rumah makan selesai, aku bergegas berlari menuju rumah kos tempat Reno tinggal. Hujan gerimis mulai turun membasahi jalanan aspal kota Kediri, tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku memeluk kotak hadiah kecil itu erat-erat di dadaku agar tidak basah terkena tetesan air hujan. Senyum bahagia mengembang lebar di bibirku membayangkan betapa terkejutnya wajah Reno saat menerima hadiah dariku ini. Langkah kakiku terasa ringan saat aku sampai di depan pintu kamar kos Reno yang terbuat dari kayu lapuk. Pintunya ternyata sedikit terbuka dan tidak dikunci. Aku berniat memberikan sebuah kejutan manis. Jadi aku melangkah masuk dengan sangat pelan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Tapi baru 2 langkah aku masuk. Kakiku seketika berhenti. Tubuhku mendadak kaku seperti bongkahan es. Kotak hadiah yang sedari tadi kupegang erat perlahan terlepas dari genggaman jemariku dan jatuh menghantam lantai dengan suara berdebuk yang sangat pelan. Di sana, tepat di atas kasur sempit yang seprainya berantakan, aku melihat sebuah pemandangan yang langsung merobek-robek jantungku tanpa ampun. Reno, laki-laki yang selama 5 tahun ini kuperjuangkan mati-matian hingga aku rela tidak makan, sedang memeluk erat seorang wanita tanpa busana pelapis. Dan wanita yang sedang tertawa manja di pelukannya itu adalah Siska, sepupu kandungku sendiri. Duniaku runtuh seketika itu juga. Napasku tercekat di tenggorokan, membuatku tersedak oleh udara. Aku ingin berteriak meluapkan rasa sakit ini, tapi suaraku hilang ditelan rasa sesak yang luar biasa menghimpit dadaku. Reno dan Siska sontak menoleh dengan raut wajah kaget saat mendengar suara kotak hadiahku yang jatuh ke lantai. Namun bukannya merasa bersalah atau meminta maaf. Reno justru menatapku dengan sorot mata dingin yang belum pernah aku lihat selama 5 tahun kami bersama. Siska dengan santai menarik selimut menutupi tubuhnya dan tersenyum sinis dengan tatapan merendahkan ke arahku. Aku bertanya dengan suara yang sangat bergetar hebat, menahan tangis yang siap meledak menghancurkan ruangan itu. Aku bertanya mengapa Reno tega melakukan perbuatan sehina ini padaku. Apa kurangku selama ini, setelah semua keringat dan air mata yang aku korbankan demi masa depannya. Tapi untaian kalimat yang keluar dari mulut Reno saat itu benar-benar membunuh sisa-sisa jiwaku. Reno bangkit berdiri, meraih kemejanya, lalu berjalan mendekat ke arahku. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sangat merendahkan. Reno berkata dengan nada suara yang sangat kejam. Dia bilang dia sudah lelah bersembunyi dan berpura-pura mencintaiku. Aku butuh wanita yang bisa menjamin kesuksesanku, ucap Reno tanpa belas kasihan. Lihat dirimu, Aisyah. Pakaianmu lusuh, masa depanmu suram. Bau keringatmu membuatku mual. Kamu hanyalah beban, sedangkan Siska bisa memberikan semua fasilitas yang aku butuhkan untuk hidup enak. Kamu pikir cinta saja cukup untuk membuatku bahagia? Kata-kata Reno bagaikan ribuan belati tajam yang ditusukkan secara bertubi-tubi ke ulu hatiku. 5 tahun pengorbananku, rasa laparku, uang gajiku yang habis untuknya, semuanya dibalas dengan pengkhianatan paling kotor. Siska kemudian tertawa renyah, melangkah maju dan mendorong bahuku dengan sangat kasar. Dia menertawakan wajahku yang sudah banjir oleh air mata. Dasar pelayan miskin tidak tahu diri, desis Siska tepat di depan wajahku. Mulai sekarang jauhi kekasihku. Kamu itu cuma benalu di keluargaku. Dan sekarang kamu bermimpi mau bersanding dengan pria berpendidikan seperti Reno. Sadar diri, kamu itu selamanya cuma pantas jadi babu. Aku tidak ingat lagi bagaimana caranya aku bisa keluar dari kamar kos terkutuk itu. Yang aku tahu, aku berlari kencang menerobos hujan badai yang mengguyur kota Kediri sore itu. Air mataku bercampur dengan derasnya air hujan. Aku menangis sejadi-jadinya di sepanjang jalan Simpang 5 Gumul, tidak peduli dengan tatapan aneh dari orang-orang yang berteduh. Hatiku hancur berkeping-keping tanpa sisa. Allah! Rasanya aku ingin mati saja saat itu tergilas roda kendaraan yang melintas. Mengapa takdir begitu kejam menyiksaku tanpa henti? Apakah aku, seorang yatim piatu yang miskin, sama sekali tidak berhak merasakan sedikit saja kasih sayang di dunia ini? Dengan langkah kaki yang terseret serat, aku akhirnya sampai di halaman depan rumah paman.
Bajuku basah kuyup hingga airnya menetes membasahi lantai teras. Rambutku kusut masai menempel di dahi. Aku hanya ingin masuk ke kamarku yang gelap, meringkuk di sudut ruangan, dan menangis sampai kehabisan napas. Tapi, penderitaanku pada hari itu ternyata belumlah mencapai puncaknya. Begitu aku melangkah masuk ruang tamu keluarga, aku disambut oleh sebuah pemandangan yang membuat darah di sekujur tubuhku berdesir hebat. Ruang tamu itu hancur berantakan. Pecahan kaca dari meja tamu berserakan memenuhi lantai keramik. Paman duduk bersimpuh di sudut ruangan dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Tubuhnya bergetar sangat hebat ketakutan. Bibi Tari menangis histeris dengan rambut acak-acakan sambil memegangi ujung sofa yang robek. Di tengah ruangan tersebut, berdiri 3 orang pria berbadan sangat besar dengan wajah garang, bekas luka sayatan di pipi, dan tato ular yang melilit di sekujur lengan mereka. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok rentenir itu, sedang mencengkeram erat kerah ke meja paman dan mengangkat tubuh paman dari lantai. Aku berdiri mematung di ambang pintu, tidak berani bernapas. Pria bertato ular itu menoleh tajam ke arahku. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan pandangan lapar yang sangat menjijikan. Dia lalu melepaskan cengkeramannya dari kerah baju paman, membuat tubuh paman jatuh terjerembab ke lantai, dan tertawa dengan suara serak yang menggema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduku meremang ketakutan. Pria mengerikan itu berteriak dengan lantang, menyatakan bahwa paman memiliki hutang uang yang sudah menumpuk sebesar 2 miliar rupiah, akibat kebiasaannya kalah bermain judi sabung ayam dan kartu, dan hari ini adalah batas akhir pelunasannya. Jika paman tidak bisa menyerahkan uang 2 miliar itu malam ini juga, mereka akan menyita seluruh sertifikat rumah dan tanah ini, lalu membawa paman secara paksa untuk dihabisi nyawanya. Aku terkejut bukan kepalang. 2 miliar rupiah. Sebuah angka yang bahkan tidak pernah mampir dalam mimpi terliarku sekalipun. Paman merangkak menyusuri lantai penuh pecahan kaca ke arah pria itu, memohon ampun dengan air mata berlinang. Dia memohon dengan sangat memelas, mengatakan bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia meminta tambahan waktu 1 bulan lagi. Tapi pria garang itu justru menendang dada paman dengan sepatu botnya yang keras, hingga paman terguling sambil memuntahkan darah. Bibi Tari menjerit semakin keras dan menutup wajahnya. Keadaan benar-benar mencekam dan seakan membawa aroma kematian. Tiba-tiba, pria bertato itu menoleh lagi ke arahku. Dia mengusap dagunya dan tersenyum miring. Sebuah senyuman licik yang membuat perutku mual dan ingin muntah. Dia berjalan mendekatiku. Sementara aku tanpa sadar melangkah mundur perlahan karena rasa takut yang melumpuhkan akal sehatku. Pria itu kemudian menoleh ke arah paman dan bibi yang masih gemetar di lantai. Dia menawarkan sebuah kesepakatan iblis yang akan menghancurkan sisa hidupku. Pria itu menyebut nama sebuah keluarga konglomerat penguasa bisnis properti yang sangat terkenal di kota Surabaya, yaitu keluarga besar Aditama. Dia bercerita bahwa keluarga Aditama saat ini sedang mencari seorang istri untuk putra sulung pewaris tahta mereka yang baru saja mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Gosip yang beredar mengatakan bahwa kecelakaan mengerikan itu membuat sang pewaris tahta menjadi lumpuh total dari pinggang ke bawah. Wajahnya hancur mengerikan akibat luka bakar, dan temperamennya berubah menjadi sangat kejam dan ringan tangan, sehingga tidak ada satupun wanita waras yang mau menikahinya, sebesar apapun uang yang ditawarkan. Oleh karena itu, keluarga Aditama menawarkan uang mahar dalam jumlah yang sangat gila bagi keluarga miskin mana saja yang bersedia menyerahkan anak perempuannya untuk dinikahkan secara sah dan ditugaskan merawat pria cacat pemarah itu seumur hidup. Pria penagih hutang itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tepat ke depan wajahku. Dia berkata dengan suara berat kepada paman, jika paman bersedia menyerahkan gadis malang ini kepada keluarga Aditama esok pagi, maka hutang judi 2 miliar itu akan dianggap lunas seketika, dan sisa uang mahar miliaran rupiah dari keluarga Aditama bisa paman simpan untuk foya-foya. Aku menatap wajah paman dan bibi secara bergantian dengan sepasang mata terbelalak lebar. Air mataku kembali menetes deras. Aku menggelengkan kepalaku dengan sangat kuat hingga urat leherku sakit. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan memelas yang menyayat hati, berharap mereka masih menyisakan sedikit saja rasa kemanusiaan di sudut hati nurani mereka. Aku sudah kehilangan kasih sayang orang tuaku sedari kecil. Aku kehilangan seluruh harta warisanku,
Dan hari ini aku baru saja kehilangan satu-satunya laki-laki yang menjadi alasanku bertahan hidup. Tolong jangan biarkan aku kehilangan hak atas tubuh dan masa depanku sendiri dengan menjualku kepada pria asing yang cacat dan kejam. Namun harapanku hanyalah angan-angan kosong yang langsung dihancurkan oleh kenyataan. Bibi taris ketika berhenti menangis. Matanya yang tadi sembab kini berbinar terang penuh keserakahan mendengar tawaran uang miliaran rupiah itu. Tanpa mempedulikan rasa bersalah sedikit pun, Bibi bangkit berdiri, berjalan cepat ke arahku, dan mencengkeram kuat kedua lenganku. Kuku-kukunya yang tajam menancap dalam menembus dagingku hingga kulitku berdarah. Bibi menatapku dengan sorot mata yang penuh kebencian dan keegoisan. Kata-kata yang keluar dari mulut bibiku malam itu menjelma menjadi racun paling mematikan yang mencabut sisa-sisa jiwaku dari ragaku. Dia berteriak tepat di depan wajahku bahwa ini adalah saatnya aku membayar hutang budi setelah belasan tahun numpang makan dan tidur gratis di rumahnya. Dia memaksaku untuk menerima perjodohan paksa itu demi menyelamatkan nyawa suaminya. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis memeluk kaki Bibi. Aku memohon sambil menyembah kakinya. Aku katakan padanya bahwa aku sangat takut. Aku tidak mau menikah dengan orang cacat. Aku berjanji akan mencari 2 pekerjaan tambahan. Aku akan bekerja siang dan malam tanpa tidur untuk membantu mencicil hutang rentenir itu sedikit demi sedikit. Tapi tolong jangan nikahkan aku dengan monster yang tidak pernah aku kenal itu. Tapi hatinya sudah terbuat dari batu. Bibi justru menendang bahuku dengan keras hingga aku tersungkur di lantai yang basah. Dia berteriak bahwa nyawaku tidak seberharga nyawa paman. Dia bilang aku hanyalah barang rongsokan yang baru saja dibuang ke tempat sampah oleh Reno. Jadi aku seharusnya bersyukur karena masih ada keluarga kaya raya yang sudi memungut dan menampungku. Meskipun pria yang akan menjadi suamiku itu adalah orang cacat yang lumpuh. Malam itu, di tengah suara petir yang menggelegar menyambar langit kota Kediri, takdirku disegel dengan paksa tanpa aku bisa melawan. Aku, Aisyah, secara resmi dijual oleh darah dagingku sendiri layaknya seekor binatang ternak, hanya demi membayar hutang judi semata. Aku tidak tahu menahu seperti apa rupa pria dari keluarga Aditama itu. Yang aku tahu pasti, hidupku sudah benar-benar mencapai garis akhir. Aku bagaikan seorang tahanan yang berjalan perlahan menuju tiang gantungan, menghitung setiap detik menunggu hari eksekusi tiba. Aku meringkuk kedinginan di sudut lantai, memeluk kedua lututku sendiri sambil meratapi nasibku yang sangat malang. Kelompok rentenir itu tertawa puas dan berjalan pergi meninggalkan rumah kami, dengan ancaman mutlak bahwa mereka akan kembali esok pagi buta membawa kontrak pernikahan dan orang-orang dari Surabaya untuk menjemputku. Paman dan Bibi sama sekali tidak mempedulikanku yang masih terisak merintih di lantai yang dingin. Mereka justru duduk berdua di sofa, sibuk berdiskusi merencanakan mobil baru dan perhiasan apa yang akan mereka beli dengan sisa uang pembayaran dari keluarga Aditama nanti. Bagaimana bisa manusia diciptakan dengan hati sebusuk dan sehitam itu? Di saat aku menangisi masa depanku yang hancur lebur tanpa sisa, mereka berdua justru merayakan pesta kemewahan di atas penderitaanku. Pikiranku yang kacau melayang kembali pada bayangan menjijikan Reno dan Siska di kamar kos tadi sore. Pengkhianatan telak dari orang yang paling aku cintai, ditambah dengan kekejaman paman dan bibi yang menjualku, membuat dadaku terasa seperti dihantam palu godam raksasa hingga aku sulit menarik napas. Aku merasa benar-benar sendirian di tengah dunia yang kejam dan tidak adil ini. Tidak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Tidak ada satupun bahu yang bisa aku gunakan untuk bersandar dan menangis. Malam itu terasa seperti puluhan tahun yang menyiksa raga. Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata walau hanya sedetik. Setiap kali aku mencoba menutup mata karena kelelahan menangis, bayangan sesosok pria lumpuh bertabiat kasar dengan wajah cacat penuh luka bakar yang mengerikan langsung memenuhi kepalaku. Apa yang akan pria itu lakukan pada tubuhku nanti? Apakah dia akan menyiksaku setiap hari karena merasa frustrasi dengan kondisinya yang cacat? Apakah aku hanya akan dijadikan pelayan seumur hidup yang dikurung di dalam sangkar emas keluarga konglomerat itu tanpa boleh melihat dunia luar? Ketakutan yang amat sangat merayap pelan masuk ke setiap sel nadiku, menggerogoti dan membunuh sisa-sisa keberanian terakhir yang masih aku miliki. Aku terus berdoa dengan bibir bergetar, memanggil-manggil kebesaran nama Allah dalam diamku.
Meminta turunnya sebuah keajaiban yang sebenarnya aku tahu mungkin tidak akan pernah datang untuk orang miskin sepertiku. Besok adalah hari di mana aku akan dijemput paksa oleh orang-orang bertubuh besar dari Surabaya. Besok adalah hari di mana namaku akan diikatkan secara permanen dengan nama seorang pria cacat yang bahkan belum pernah aku lihat wujudnya. Aku sama sekali tidak punya kekuatan untuk berontak dan melawan. Aku hanyalah selembar daun kering yang terlepas dari rantingnya. Terombang-ambing dilempar ke sana kemari oleh badai keegoisan manusia-manusia di sekitarku. Keesokan paginya, tepat ketika cahaya matahari baru saja menyingsing mengusir kabut di ufuk timur kota Kediri, sebuah mobil hitam mewah berukuran sangat panjang berhenti perlahan tepat di depan halaman rumah paman yang kumuh. Kaca jendelanya yang gelap membuatku tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam sana. Jantungku berdegup sangat kencang hingga rasanya mau meledak keluar dari tulang rusukku. Waktuku sudah habis. Ketakutan terbesarku kini benar-benar berdiri di depan mata, membuka pintunya perlahan, bersiap menyeretku masuk ke dalam neraka yang baru. Pintu mobil mewah berwarna hitam pekat itu terbuka dengan perlahan, menampilkan sosok dua orang pria berjas rapi yang melangkah keluar dengan wajah kaku tanpa ekspresi. Mereka memakai kacamata hitam, terlihat kontras dengan suasana pagi kota Kediri yang masih diselimuti kabut tipis. Salah satu dari mereka membawa sebuah koper perak berukuran sedang di tangan kanannya. Jantungku bergemuruh hebat, memukul-mukul tulang rusukku seakan ingin melompat keluar dari dadaku. Aku berdiri gemetar di teras rumah paman, mencengkeram erat tali tas kain lusuh yang hanya berisi 3 potong pakaian lamaku. Itulah seluruh harta benda yang aku bawa untuk memulai hidup baru yang menyeramkan ini. Paman dan bibi berlari tergopoh-gopoh menyambut kedua pria itu. Mata bibi Tari berbinar-binar penuh keserakahan saat matanya tertuju pada koper perak tersebut. Pria berjas itu membuka koper tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalamnya, tumpukan uang kertas 100 ribuan tersusun sangat rapi. Jumlahnya pasti miliaran rupiah. Bibi Tari memeki kegirangan. Tangannya yang gemetar langsung meraih koper itu dan memeluknya erat-erat ke dadanya seolah-olah itu adalah anak kandungnya sendiri. Paman mengangguk-angguk hormat dengan senyum lebar yang menjijikan, mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada utusan keluarga Aditama tersebut. Pria berjas itu kemudian menoleh ke arahku. Tatapannya sangat dingin, seolah aku bukanlah seorang manusia, melainkan hanyalah sebuah barang rongsokan yang baru saja mereka beli dengan harga mahal. Dia menunjuk ke arah pintu mobil yang terbuka. Bibi Tari menoleh ke arahku. Senyum palsunya mengembang lebar. Dia melangkah mendekatiku, meraih lenganku, dan berbisik di dekat telingaku. Dia menyuruhku pergi dan jangan pernah berpikir untuk kembali atau melarikan diri. Dia bilang tugasmu sekarang adalah melayani tuan muda cacat itu seumur hidupmu. Jangan sampai membuat keluarga Aditama marah dan meminta uang ini kembali. Kata-kata bibi benar-benar mengiris hatiku. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada air mata kesedihan dari keluargaku sendiri. Aku benar-benar dibuang begitu saja bagaikan sampah yang sudah tidak berguna. Dengan langkah kaki yang terasa berat seperti dirantai besi puluhan kilogram, aku berjalan gontai menuju mobil hitam itu. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam. Air mata kembali menetes membasahi pipiku yang pucat. Aku masuk ke dalam mobil, dan pintu ditutup rapat dari luar. Aroma wangi khas mobil mewah langsung menyeruak masuk ke indera penciumanku. Namun wangi itu justru membuat perutku mual. Mobil perlahan bergerak maju, meninggalkan rumah paman yang kumuh, meninggalkan masa laluku, meninggalkan segala kenangan pahit tentang pengkhianatan Reno dan Siska. Aku menatap kosong keluar jendela kaca mobil yang gelap. Jalanan kota Kediri perlahan-lahan tertinggal di belakang. Mobil ini melaju kencang melewati kawasan monumen Simpang 5 Gumul yang megah. Lalu perlahan memasuki gerbang jalan tol arah Jombang menuju Surabaya. Pemandangan hamparan sawah hijau dan pepohonan yang berlalu dengan cepat di luar jendela sama sekali tidak bisa menenangkan badai ketakutan di dalam kepalaku. Aku menyandarkan kepalaku di kaca jendela yang dingin. Pikiranku terus-menerus membayangkan sosok mengerikan pria cacat yang akan segera menjadi suamiku. Seperti apa rupanya? Apakah wajahnya benar-benar hancur mengerikan akibat luka bakar seperti yang dikatakan rentenir semalam? Apakah dia akan memukuliku setiap hari untuk melampiaskan rasa frustrasinya karena lumpuh? Aku memejamkan mata,
memohon perlindungan kepada Allah di dalam hatiku. Ya Allah, jika ini memang takdir yang harus aku jalani, berikanlah aku kekuatan seluas samudra untuk menghadapinya. Setelah menempuh perjalanan yang terasa seperti berabad-abad lamanya, mobil akhirnya keluar dari jalan tol dan memasuki jalanan kota Surabaya yang sangat padat dan panas. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari. Mobil ini terus melaju menuju kawasan elit di daerah Surabaya Barat. Kawasan ini dipenuhi oleh rumah-rumah mewah yang ukurannya lebih mirip seperti istana kerajaan daripada tempat tinggal manusia biasa. Mobil hitam ini akhirnya berbelok dan berhenti di depan sebuah gerbang besi menjulang tinggi yang dijaga oleh puluhan petugas keamanan berseragam hitam. Gerbang itu terbuka otomatis dengan suara mesin yang halus. Mobil melaju masuk menyusuri jalanan aspal pribadi yang diapit oleh taman bunga mawar yang sangat luas dan air mancur besar di tengah putaran jalan. Di ujung jalan itu, berdirilah sebuah rumah mewah bergaya Eropa klasik yang sangat megah, dengan pilar-pilar marmer putih yang kokoh menopang atapnya. Inilah kediaman utama keluarga Aditama. Sangkar emas yang akan menjadi penjara seumur hidupku. Pintu mobil dibuka oleh seorang pelayan pria berseragam. Aku melangkah keluar dengan kaki yang bergetar hebat. Lututku rasanya lemas melihat kemegahan yang sangat mengintimidasi ini. Sepatuku yang sudah usang dan sedikit berlubang di bagian ujungnya terlihat sangat memalukan saat memijak lantai marmer teras yang mengkilap layaknya cermin. Di depan pintu utama berbahan kayu jati berukir rumit, berdirilah seorang wanita parubaya dengan riasan wajah tebal dan pakaian sutra merah yang sangat mencolok. Leher dan pergelangan tangannya dipenuhi oleh perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan jijik yang sangat kentara, persis seperti orang yang sedang melihat kotoran hewan di jalanan. Dari bisik-bisik pelayan di sekitarnya, aku tahu bahwa wanita ini adalah Nyonya Ratna, ibu tiri dari pria cacat yang akan menjadi suamiku. Nyonya Ratna melipat tangannya di depan dada dan mendengus kasar. Dia berjalan mengelilingiku, mengamati penampilanku yang sangat lusuh. Kata-katanya keluar dengan tajam bagaikan silet yang menyayat telingaku. Dia menghinaku tanpa ampun. Dia bilang harga diriku bahkan lebih murah dari harga sepatu yang sedang dia pakai. Dia menegaskan bahwa aku dibawa ke sini bukan untuk menjadi nyonya rumah yang dihormati, melainkan hanya sebagai perawat rendahan sekaligus pemuas nafsu untuk anak tirinya yang sudah hancur tak berguna itu. Dia menunjuk tepat di depan wajahku dan berkata bahwa tugasmu hanyalah memastikan pria cacat itu tetap hidup dan tidak membuat malu nama baik keluarga Aditama di luar sana. Jangan pernah bermimpimu akan diakui sebagai menantu di rumah ini. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Nyonya Ratna membuat dadaku semakin sesak. Aku hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar isak tangisku tidak terdengar. Aku sudah terbiasa dihina. Tapi diinjak-injak harga dirinya di depan puluhan pelayan asing di rumah yang megah ini membuat jiwaku terasa remuk redam. Nyonya Ratna kemudian menjentikan jarinya dengan angkuh. Dia memerintahkan 2 orang pelayan wanita senior untuk membawaku ke ruang ganti pakaian. Dia menyuruh mereka untuk memandikanku dan memakaikan gaun pengantin yang sudah disiapkan. Lalu segera membawaku ke aula belakang karena penghulu sudah datang. Tidak ada pesta, tidak ada tamu undangan. Hanya sebuah ritual rahasia untuk melegalkan statusku sebagai tumbal keluarga ini. 2 pelayan wanita itu menarik kedua lenganku dengan kasar, menyeretku masuk melewati lorong-lorong rumah yang sangat luas dan dingin. Mereka membawaku masuk ke dalam sebuah ruangan rias yang temaram. Tanpa banyak bicara, mereka memaksaku duduk di depan meja rias yang penuh dengan alat kecantikan. Saat mereka mulai merias wajahku, aku bisa mendengar mereka saling berbisik-bisik dengan suara yang sengaja tidak disembunyikan dariku. Pelayan pertama berbisik menceritakan betapa mengerikannya kondisi Tuan Muda Arya. Dia bilang kedua kaki Tuan Muda sudah mati rasa total, tubuhnya kurus kering pucat, dan wajah sebelah kirinya hancur mengerikan akibat terbakar di dalam mobil yang meledak. Pelayan kedua menimpali sambil tertawa mengejek. Dia bilang percuma saja gadis malang ini menikah, karena dokter sudah menyatakan bahwa syaraf tulang belakang Tuan Muda rusak parah, membuat pria itu kehilangan kejantanannya secara permanen. Mereka terus membicarakan betapa kasarnya Tuan Muda sering melempar barang-barang dan berteriak marah seperti orang gila setiap malam. Mendengar bisikan mengerikan dari para pelayan itu, tubuhku merinding ketakutan.
Keringat dingin mengucur deras dari pori-pori kulitku. Nafasku memburu tidak teratur. Bayangan monster bertemperamen buruk yang cacat dan mengerikan itu semakin nyata di pelupuk mataku. Allah, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan mati disiksa perlahan-lahan di dalam rumah raksasa ini? Setelah wajahku dirias seadanya tanpa ada senyum kebahagiaan sedikitpun, pelayan itu melemparkan sebuah gaun pengantin ke arahku. Aku tertegun melihat gaun itu. Ini bukanlah gaun pengantin yang indah dan berkilauan seperti yang selalu aku impikan sejak kecil. Gaun itu hanyalah sebuah gaun panjang berwarna putih polos dari bahan katun murahan, tanpa payet, tanpa renda. Bentuknya lurus panjang sangat menyerupai kain kafan pembungkus jenazah. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan mutlak yang sengaja disiapkan oleh Nyonya Ratna untuk menunjukkan bahwa pernikahanku ini ibarat sebuah kematian. Dengan tangan bergetar, aku memakai gaun putih polos yang sangat kebesaran di tubuh kurusku itu. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Mataku sembab, wajahku pucat pasi tanpa nyawa, dibalut gaun yang terlihat seperti baju duka cita. Aku terlihat seperti mayat hidup yang siap dikuburkan. Tidak ada sedikit pun kata alhamdulillah yang bisa terucap dari bibirku untuk pernikahanku ini. Tiba-tiba, pintu ruangan diketuk dengan sangat keras dari luar. Suara bentakan seorang pria menyuruh kami bergegas, karena acara akad nikah akan segera dimulai secara tertutup di aula sayap kiri istana ini. Kedua pelayan itu menarik bahuku dengan kasar, mendorong tubuhku keluar dari ruangan. Langkah demi langkah yang aku ambil menuju aula itu terasa seperti langkah menuju tiang eksekusi mati. Lorong menuju aula itu terasa sangat panjang dan gelap, seolah-olah lampu gantung kristal di atasnya enggan memberikan cahaya untuk takdirku yang kelam. Suara detak jantungku sendiri mengalahkan suara ketukan langkah kakiku di atas lantai marmer. Udara di sekitarku terasa semakin tipis, mencekik paru-paruku. Hingga akhirnya, kami sampai di depan sebuah pintu kayu jati ganda berukuran raksasa yang tertutup rapat. Di balik pintu kayu tebal inilah, takdirku yang mengerikan sudah menanti. Di balik pintu inilah, aku akan bertemu untuk pertama kalinya dengan pria cacat berwajah hancur yang akan menguasai seluruh sisa nafas dan hidupku. Pelayan senior yang berdiri di sampingku meraih gagang pintu kuningan besar itu. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan kasihan yang bercampur dengan rasa ngeri. Lalu dia mulai menekan gagang pintu itu ke bawah. Suara derit pelan engsel pintu yang perlahan terbuka terdengar bagaikan lonceng kematian di telingaku. Pintu kayu jati ganda berukuran raksasa itu terbuka dengan suara derit pelan yang terasa sangat menyayat hati. Aku melangkah masuk dengan kaki yang gemetar hebat, seolah-olah aku sedang berjalan tanpa alas kaki di atas tumpukan pecahan kaca yang tajam. Ruangan aula sayap kiri kediaman keluarga Aditama ini ternyata sangat luar biasa luas. Berlantaikan marmer hitam pekat yang memantulkan bayangan diriku yang tampak begitu menyedihkan. Udara di dalam ruangan ini terasa sangat dingin mencekam. Sedingin bongkahan es abadi di kutub utara sana. Tidak ada hiasan bunga mawar putih yang indah menyambutku. Tidak ada untaian pita-pita berwarna-warni yang menghiasi dinding. Dan tidak ada alunan musik pernikahan yang merdu untuk mengiringi langkahku. Ruangan megah ini tampak kosong melompong bagaikan kuburan. Di bagian tengah ruangan, hanya terdapat sebuah meja kayu panjang yang dikelilingi oleh beberapa kursi berukir rumit. Di salah satu kursi kayu itu, duduk seorang pria parubaya memakai setelan jas rapi dan peci hitam, yang aku yakini adalah bapak penghulu. Beliau menatapku dari kejauhan dengan sorot mata penuh tanda tanya dan simpati. Mungkin beliau juga merasa sangat keheranan melihat seorang pengantin wanita malang yang hanya dibalut gaun katun putih polos kebesaran tanpa riasan mahkota apapun di kepalanya. Tampak jauh lebih mirip seperti seorang tahanan perang yang bersiap menuju tiang hukuman gantung daripada seorang ratu sehari. Namun, kejutan paling menyakitkan yang benar-benar merobek-robek sisa kewarasanku ternyata belumlah usai. Saat pandanganku perlahan menyapu ke arah sudut ruangan yang temaram, aliran darah di sekujur tubuhku seakan berhenti mengalir detik itu juga. Di sana, duduk bersandar di sebuah sofa kulit berwarna coklat tua, Nyonya Ratna sedang tertawa kecil penuh kemenangan sambil memegang sebuah cangkir teh porselen mahal di tangan kanannya. Dan yang membuat nafasku seketika tercekat hingga dadaku terasa mau pecah. Di samping Nyonya Ratna, duduklah 4 orang manusia pendosa yang paling aku benci di dunia ini. Paman, Bibi Tari, Siska, dan Reno. Ya Allah,
Mengapa mereka semua ada di tempat ini? Mengapa manusia-manusia tidak punya hati nurani itu harus berada di sini untuk menyaksikan titik kehancuranku di level paling nadir? Rupanya, Nyonya Ratna sengaja memfasilitasi dan mengundang mereka jauh-jauh dari Kediri ke Surabaya, memberikan mereka pelayanan mewah, hanya dengan satu tujuan keji untuk menyempurnakan penderitaanku dan menjadikan hari pernikahanku sebagai lelucon paling lucu bagi keluarga tiri ini. Siska mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang sangat anggun dan mahal. Kedua tangannya bergelayut manja dan mesra di lengan Reno yang kini memakai kemeja bermerek hasil pemberian Siska. Reno menatapku dari kejauhan sana, tapi sama sekali tidak ada sedikit pun bayangan penyesalan atau rasa bersalah di kedua matanya yang dulu selalu memandangku dengan lembut. Reno justru tersenyum miring ke arahku. Sebuah senyuman mengejek yang dengan sengaja merendahkan martabatku sebagai seorang wanita. Siska bahkan terang-terangan menunjuk ke arah gaun putih polosku yang lusuh sambil berbisik-bisik penuh cemoohan ke telinga Reno. Lalu sedetik kemudian mereka berdua tertawa terbahak-bahak tanpa memiliki rasa malu sedikit pun di depan bapak penghulu. Paman dan Bibi Tari yang duduk di seberang mereka hanya sibuk membuka dan menghitung tumpukan uang merah di dalam koper perak yang mereka pangku berdua. Sama sekali tidak mempedulikan air mataku yang kini kembali mengalir deras membasahi pipiku yang pucat. Ya Allah! Betapa sangat murahnya harga diriku di mata keluarga sedarahku ini. Betapa hancurnya hatiku hingga menjadi serpihan debu melihat laki-laki yang pernah aku cintai setengah mati selama 5 tahun lamanya. Kini secara langsung menertawakan penderitaanku bersama wanita ular yang telah merampasnya dariku. Di saat aku sedang berjuang mati-matian menggigit bibir bawahku menahan isak tangis agar tidak pecah berantakan di depan mereka semua. Tiba-tiba saja terdengar suara decitan gesekan roda besi yang beradu dengan lantai marmer yang dingin. Semua pasang mata di dalam ruangan aula itu sontak menoleh ke arah pintu masuk samping yang terbuka. Jantungku berdegup sangat kencang, memukul-mukul rongga dadaku tanpa ampun hingga rasanya aku mau pingsan. Suara decitan roda itu bergulir semakin lama semakin dekat. Terdengar sangat lambat, berat, dan dipenuhi aura suram. Dari balik ambang pintu kayu jati itu, seorang pelayan pria berbadan tegap dan besar muncul perlahan sambil mendorong sebuah kursi roda mekanik berwarna hitam pekat. Dan di atas kursi roda yang terlihat dingin itulah, duduk lemas sesosok pria lumpuh yang mulai hari ini akan sah menjadi suamiku seumur hidup, Tuan Muda Arya Aditama. Napasku tertahan di pangkal tenggorokan saat kedua mataku melihat kondisi fisiknya dari jarak sedekat ini. Tubuhnya terlihat sangat tidak berdaya. Bersandar sedikit miring ke kanan di atas sandaran kursi roda seolah-olah tulang punggungnya sudah tidak mampu lagi menopang berat badannya sendiri. Dia mengenakan setelan jas pernikahan berwarna hitam legam yang tampak sangat kebesaran di tubuhnya, menutupi seluruh badannya yang dideskripsikan sangat kurus kering oleh para pelayan tukang gosip tadi pagi. Kepalanya menunduk sangat dalam, disembunyikan rapat-rapat di balik sebuah topi fedora hitam bertepi sangat lebar yang ditarik turun hingga menutupi separuh wajah atasnya. Sebuah masker kain tebal berwarna gelap menutupi bagian mulut hingga lehernya, membuatku sama sekali tidak bisa mengintip seperti apa rupa wajahnya yang konon hancur lebur terbakar di dalam mobil mewah itu. Kedua tangannya tergeletak lemas tak bertenaga di atas paha, terbungkus rapi oleh sepasang sarung tangan kulit berwarna hitam legam yang menyembunyikan kulit aslinya. Aura kematian, kehampaan, dan keputusasaan menguar sangat kuat dan pekat dari tubuh pria lumpuh yang membisu ini. Ruangan aula yang tadinya dipenuhi oleh suara tawa mengejek Reno dan Siska mendadak berubah hening seketika seperti di kompleks pemakaman. Aku bisa melihat kilat ketakutan yang menjijikkan dan rasa ngeri yang sangat nyata terpancar di mata Siska saat dia melihat pria cacat mengerikan itu mendekat. Bahkan Nyonya Ratna pun terang-terangan membuang muka ke arah jendela, enggan menatap apalagi menyapa anak tirinya sendiri yang sedang menderita cacat parah. Pelayan pria itu terus mendorong kursi roda Arya membelah keheningan ruangan hingga akhirnya berhenti tepat di sebelah kursi kayu kosong yang memang disediakan khusus untukku di depan meja bapak penghulu. Nyonya Ratna memberikan sebuah isyarat kasar dengan mengangkat dagunya angkuh, menyuruhku untuk segera melangkah maju dan duduk berdampingan di samping pria cacat itu. Dengan mengerahkan seluruh sisa-sisa tenaga dan kewarasan yang kumiliki, aku menyeret langkah kakiku yang terasa kaku dan berat bagaikan sedang memikul beban jangkar kapal bertonton. Aku menjatuhkan tubuhku dan duduk perlahan di kursi kayu itu, berusaha keras menjaga jarak aman sejauh mungkin dari roda logam kursi roda Arya.
Aroma obat-obatan rumah sakit yang sangat tajam dan menyengat bercampur dengan aroma cairan antiseptik langsung menusuk masuk rongga hidungku, di mana aroma menyedihkan itu berasal langsung dari tubuh pria yang kini duduk mematung layaknya mayat di sebelahku ini. Arya sama sekali tidak menolehkan kepalanya sedikit pun ke arahku. Dia hanya diam membeku seperti sebuah patung batu tak bernyawa. Suara napasnya terdengar sangat pelan, berat, dan teratur berhembus di balik masker kain gelapnya. Prosesi akad nikah yang sangat menyedihkan dan penuh transaksional itu pun akhirnya dimulai. Sama sekali tidak ada lantunan khotbah pernikahan suci yang menyentuh hati. Tidak ada sepatah kata nasihat pernikahan dari orang tua yang bisa menenangkan jiwa mentahku. Nyonya Ratna dengan nada suara tinggi memerintahkan Bapak Penghulu untuk segera mempercepat prosesi ijab kabulnya, agar acara memuakan ini bisa segera cepat selesai. Wali hakim dari pihak kantor urusan agama segera mengambil alih dan menggantikan posisi ayah kandungku yang sudah lama tiada di dunia ini. Pamanku yang serakah itu secara terang-terangan menolak mentah-mentah untuk bertindak menjadi waliku karena dia beralasan tidak sudi jika tangannya harus menjadi kotor karena bersentuhan bersalaman dengan pria cacat penuh luka bakar itu. Saat tiba saat yang mendebarkan untuk mengucapkan kalimat sakral ijab kabul, suasana di aula raksasa itu berubah menjadi sangat mencekam dan kaku. Karena Arya dikabarkan menderita kerusakan pita suara parah yang ikut hancur akibat kecelakaan tragis itu, prosesi pembacaan kalimat kabul dengan sangat terpaksa harus diwakilkan oleh seorang pria tua berkacamata tebal yang merupakan kepala pengacara pribadi keluarga Aditama. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 15 menit yang terasa seperti di neraka, kata sah akhirnya bergema saling bersahutan memantul di dinding ruangan dingin itu. Bapak Penghulu mengusap wajahnya dan mengucapkan kata Alhamdulillah dengan suara pelan dan penuh kelegaan, menutup doa singkatnya di pagi kelabu itu. Namun bagiku sendiri, kata Alhamdulillah suci itu justru terdengar menggema seperti ketukan palu hakim pengadilan yang baru saja memvonis jatuh hukuman mati seumur hidup untukku di dalam penjara tanpa jeruji besi ini. Aku disodorkan sebuah pena tinta emas murni dan sebuah buku nikah bersampul coklat oleh petugas. Tetesan air mata panas kembali jatuh menetes membasahi lembaran kertas putih bersih itu saat ujung penaku dengan gemetar menorehkan tinta tanda tanganku. Selesai sudah riwayat hidupku. Mulai detik yang menyakitkan ini, aku, Aisyah, secara hukum sah dan resmi menyandang status menjadi istri sah dari seorang pria lumpuh cacat mengerikan yang keberadaannya bahkan dianggap sebagai sebuah aib menjijikan bagi keluarga besarnya sendiri. Begitu Bapak Penghulu dan pengacara keluarga itu merapikan berkas dan pamit undur diri dari ruangan, Nyonya Ratna langsung berdiri angkuh dari sofa kulitnya. Dia berjalan menghampiriku dengan langkah kaki yang disengaja menghentak keras, diikuti mengekor oleh gerombolan pengkhianat yaitu Reno, Siska, Paman, dan Bibi Tari tepat di belakangnya. Nyonya Ratna menatapku tajam penuh ancaman. Dia membentakku dengan suara keras, menyuruhku agar lekas membawa suamiku yang berbau obat-obatan busuk ini menyingkir ke kamar isolasi di sayap belakang dan memperingatkanku jangan sampai aku membiarkan pria cacat ini berkeliaran bebas merusak pemandangan indah di sekitar rumah utama. Siska tertawa terbahak-bahak dengan suara melengking mendengar ucapan kejam Nyonya Ratna tersebut. Siska berani maju satu selangkah, melipat kedua tangannya di dada, lalu menatap jijik ke arah Arya yang masih duduk diam membisu menunduk menatap lantai di kursi rodanya. Siska berkata dengan suara nyaring yang sengaja dibuat-buat. Dia mengucapkan selamat kepadaku karena pada akhirnya aku berhasil mendapatkan pangeran berkuda putih yang kondisinya sangat sepadan dengan kasta kemiskinanku yang gembel ini. Reno sang pengkhianat pun tidak mau kalah dan ikut menimpali penderitaanku. Dia menatapku sambil tersenyum sinis dan berkata bahwa aku harus rajin-rajin menggosok dan memandikan tubuh suami cacatku itu setiap jam agar bau obat-obatan busuk bercampur daging gosong ini tidak menyebar mencemari udara bersih kemana-mana. Mereka semua tertawa lepas menertawakanku, menghina fisik suamiku dengan kata-kata paling kotor tepat di depan wajahnya sendiri, seolah-olah pria lumpuh malang yang duduk diam di kursi roda ini hanyalah seonggok tumpukan sampah basah tak berguna yang tuli dan tidak memiliki perasaan sama sekali. Mendengar rentetan hinaan biadab itu, kemarahanku mendidih hebat hingga ke ubun-ubun kepalaku. Hatiku memang sudah hancur lebur. Impian masa depanku memang telah direnggut paksa dengan kejam malam itu. Tapi melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana manusia-manusia serakah berhati iblis ini menginjak-injak tanpa ampun harga diri seorang pria lemah yang sedang sakit dan sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Rasa kemanusiaan di dalam dadaku memberontak dengan sangat keras.
Pria malang ini mungkin cacat secara fisik, tubuhnya mungkin hancur dipenuhi luka bakar, tapi dia tetaplah seorang manusia ciptaan Allah yang memiliki hak untuk dihormati. Aku memutar leherku menoleh ke arah Arya. Tubuhnya yang sangat kurus itu tampak sedikit bergetar pelan di balik balutan jas kebesarannya. Mungkin saat ini dia sedang menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Atau mungkin dia sedang berjuang keras menahan rasa sakit tak berdarah di hatinya, karena terus-terusan dihina habis-habisan seperti binatang oleh ibu tirinya sendiri dan tamu tak diundang ini. Entah dorongan keberanian gaib dari mana yang merasukiku. Rasa takut dan ngeri yang sedari tadi bersarang memandang sosok mengerikan ini tiba-tiba saja menguap menghilang ke udara, digantikan oleh luapan rasa empati dan iba yang sangat teramat dalam. Kami berdua adalah sama-sama korban tumbal dari kejamnya dunia yang fana ini. Kami berdua adalah sama-sama manusia tak berdaya yang dibuang ke tong sampah dan dianggap tidak berharga lagi oleh orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi kami. Perlahan-lahan, aku bangkit berdiri dari tempat duduk kayu itu. Aku sama sekali tidak lagi mempedulikan tatapan heran dan sinis dari rombongan Siska dan Reno. Aku melangkah pelan mendekati bagian depan kursi roda Arya. Alih-alih merasa jijik, menutup hidung, dan membuang muka ke arah lain seperti reaksi normal yang selalu dilakukan oleh semua wanita lain saat melihatnya, aku justru melipat kakiku dan menurunkan separuh tubuhku. Aku berlutut secara perlahan hingga lututku menyentuh lantai, tepat berhadapan di depan kursi roda suamiku. Ujung kain gaun pengantin putih suciku jatuh menyapu lantai marmer hitam yang sangat dingin. Ruangan aula yang luas itu mendadak hening seketika bagaikan tersihir-sihir pembeku. Semua orang yang berniat jahat di sana terdiam membeku dengan mulut sedikit terbuka melihat tindakanku yang sama sekali di luar nalar dan tidak pernah mereka duga sebelumnya. Bahkan Nyonya Ratna pun sampai membelalakan matanya lebar-lebar, karena terkejut melihat reaksiku yang sama sekali tidak memberontak. Dengan kedua telapak tangan yang masih sedikit bergetar dingin, aku memberanikan diri mengulurkan kedua tanganku ke depan dadanya. Aku meraih perlahan tangan kanan Arya yang terbalut sarung tangan kulit hitam legam yang kaku itu. Tangan besar itu terasa sangat dingin seperti es beku dan kaku bagaikan kayu. Aku menggenggam tangannya yang besar itu dengan sangat lembut dan hati-hati, berusaha menyalurkan sedikit kehangatan dari telapak tanganku yang berkeringat. Aku mendongakkan kepalaku ke atas, menatap lurus menembus kegelapan ke arah wajahnya yang tersembunyi pekat di balik bayangan topi fedora tebalnya. Air mata masih terus mengalir membasahi kedua pipiku. Tapi kali ini secara mengejutkan aku tersenyum di hadapannya. Sebuah senyuman sendu dan hangat yang sangat tulus keluar dari dasar lubuk hatiku yang paling dalam. Aku berbisik dengan nada suara yang sangat pelan namun intonasinya sangat jelas terdengar memecah keheningan di tengah ruangan mati itu. Aku berkata kepadanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak apa-apa Tuan. Tuan tidak perlu bersedih lagi. Mulai sekarang detik ini, kita berdua adalah orang yang sama-sama dibuang dan tidak diinginkan kehadirannya oleh dunia yang kejam ini. Tuan tidak perlu merasa kesepian dan sendirian lagi menanggung rasa sakit ini. Meskipun seluruh dunia berbalik menertawakan dan membuang kita ke tempat paling kotor sekalipun, aku berjanji atas nama Allah yang Maha Melihat, aku akan selalu setia ada di sisimu. Aku akan menemani dan merawatmu dengan kedua tangan kasarku sendiri tanpa mengeluh. Kita berdua akan saling menguatkan dan melewati seluruh penderitaan neraka ini bersama-sama. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti seluruh penjuru aula tersebut. Untaian kata-kataku seakan-akan berhasil membekukan putaran waktu di ruangan itu. Dan tepat pada detik yang sangat krusial itu, sebuah hal yang sangat kecil namun luar biasa mengejutkan tiba-tiba saja terjadi di luar kendaliku. Di balik balutan sarung tangan kulit hitam tebal yang sedari tadi diam kaku tak bernyawa itu, aku dengan jelas merasakan jari jemari kokoh milik Arya bergerak perlahan di dalam genggamanku. Jemari dingin berkulit kasar itu tiba-tiba membalas genggaman tanganku dengan sebuah remasan pelan yang terasa sangat erat dan melindungi. Tangan pria cacat yang dirumorkan sudah mati rasa total itu kini sedikit gemetar menggenggamku balik. Di balik topi fedora hitam yang menutupi separuh wajahnya, aku bisa melihat dari siluet bayangannya bahwa otot rahangnya sedang mengeras menahan sesuatu yang sangat kuat. Ada sebuah emosi luar biasa yang sedang bergejolak sangat hebat di dalam diri pria misterius yang selalu diam ini. Sesuatu hal sangat besar dan berbahaya yang sengaja dia sembunyikan rapat-rapat dari mata Nyonya Ratna dan semua orang.
Sesuatu yang seperti bom waktu yang sebentar lagi akan meledak dahsyat dan siap menghancurkan seluruh rencana busuk orang-orang serakah yang telah berani menertawakan kami pada hari ini. Suara dengusan kasar dari Paman dan Bibi Tari terdengar merusak momen keheningan kami berdua. Nyonya Ratna berdecak sebal memutar bola matanya melihat adegan emosional yang memuakkan di depannya ini. Nyonya Ratna berteriak kasar menyuruhku berhenti bermain sandiwara drama murahan sebagai pahlawan kesiangan dan segera mendorong kursi roda berbau busuk itu keluar jauh-jauh dari pandangan matanya. Aku melepaskan genggaman tanganku dengan berat hati dan berdiri perlahan, menghapus sisa jejak air mata di pipiku dengan menggunakan punggung tangan kiriku. Aku menegakkan kepalaku, tidak sudi lagi melirik sedikit pun dan tidak peduli dengan tatapan menghina dari rombongan Reno dan Siska. Aku memutar arah tubuhku, berjalan pelan ke bagian belakang kursi roda Arya, dan mulai meletakkan kedua tanganku memegang pegangan besi kursi rodanya dengan kuat. Dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh tekad baru, aku mulai mendorong kursi roda suamiku pergi meninggalkan aula neraka penuh manusia berhati iblis itu, berjalan menyusuri lorong panjang dan gelap menuju ke arah kamar pengantin yang sengaja diasingkan dan sangat sunyi di sudut paling belakang rumah mewah ini. Sebuah kamar gelap di ujung lorong itu kini sedang menanti kami berdua. Sebuah ruangan rahasia yang tidak pernah diinjak oleh siapapun selain pelayan kepercayaannya, yang diam-diam menyimpan sebuah rahasia paling gila dan mencengangkan di abad ini. Sebuah rahasia besar yang akan membalikan seluruh takdir kelam kami berdua, hingga 180 derajat dalam hitungan beberapa menit ke depan saat pintu kamar pengantin itu tertutup rapat. Lorong panjang yang berada di sayap paling belakang dari kediaman utama keluarga Aditama ini terasa sangat sepi dan senyap bagaikan sebuah kuburan tua yang lama ditinggalkan. Suara decitan roda logam dari kursi roda Tuan Muda Arya bergesekan dengan lantai marmer yang dingin, memecah keheningan malam yang terasa semakin mencekik leherku. Aku mendorong kursi rodanya dengan langkah kaki yang terseret-seret, melewati deretan lukisan-lukisan kuno berukuran raksasa yang tergantung di dinding berbalut cat warna gelap. Tidak ada satupun pelayan yang berani berlalu lalang atau sekadar menampakkan wajah mereka di lorong pengasingan ini. Nyonya Ratna benar-benar telah mengkarantina dan membuang anak tirinya ini sejauh mungkin dari pusat kemegahan rumahnya. Setiap langkah kakiku terasa semakin berat, seolah-olah ada rantai besi tak kasat mata yang melilit pergelangan kakiku dan menarikku turun menuju dasar neraka. Aku baru saja mengalami penghinaan yang paling brutal di sepanjang sejarah hidupku. Ditertawakan oleh laki-laki yang selama 5 tahun ini mati-matian aku cintai, diinjak-injak harga diriku oleh saudara-saudaraku sendiri, dan kini aku harus berjalan menuju sebuah ruangan tertutup bersama seorang pria asing yang dirumorkan memiliki temperamen sangat kasar bak monster yang kehilangan akal sehat. Aku menghela napas panjang yang terasa sangat bergetar, mencoba memasukkan sedikit oksigen ke dalam paru-paruku yang terasa menyempit dan kaku. Di ujung lorong yang temaram itu, berdirilah sebuah pintu ganda berbahan kayu jati yang sangat kokoh dan tebal, dengan ukiran bernuansa kelam yang menghiasi permukaannya. Itulah kamar pengantin kami. Sebuah sangkar pengasingan yang disiapkan secara khusus untuk mengubur sisa-sisa hidup kami berdua dari pandangan dunia luar. Aku menghentikan laju kursi roda Arya tepat di depan pintu kayu itu. Tanganku yang sedari tadi berkeringat dingin perlahan-lahan terulur, meraih gagang pintu kuningan yang terasa sedingin bongkahan es, lalu menekannya ke bawah dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Pintu terbuka dengan suara derit engsel yang pelan namun sangat mengerikan, seakan-akan menyambutku masuk ke dalam kegelapan abadi yang tidak akan pernah memiliki jalan keluar. Aku mendorong kursi roda suamiku masuk melintasi ambang pintu. Ruangan kamar itu ternyata jauh lebih luas dari perkiraanku, namun pencahayaannya dibuat sangat remang-remang, hanya mengandalkan lampu tidur berwarna kuning temaram yang berdiri di sudut ruangan. Aroma di dalam kamar ini sangat aneh. Ada percampuran antara wangi maskulin dari parfum pria yang sangat mahal dan berkelas, namun tertutup oleh aroma tajam cairan antiseptik rumah sakit dan obat-obatan penenang yang sangat pekat menyengat hidung. Aku memutar tubuhku ke belakang, meraih kenop pintu kayu jati itu, lalu mendorongnya hingga tertutup rapat. Suara bunyi klik dari kunci pintu yang saling beradu terdengar bergema sangat keras di dalam ruangan yang sunyi itu. Seolah-olah suara itu menjadi penanda mutlak bahwa aku kini telah resmi terkurung, tidak bisa lagi lari kemanapun, tidak bisa lagi mencari perlindungan dari siapapun di dunia ini. Aku membiarkan kursi roda Arya terdiam di bagian tengah ruangan, tepat di atas sebuah karpet bulu tebal yang berwarna gelap.
Aku berjalan gontai menjauhinya, menyeret ujung gaun pengantin katun putihku yang kebesaran. Aku melangkah pelan menuju ke arah sebuah ranjang tidur berukuran raksasa yang terletak di tengah ruangan. Tepat ketika bagian belakang lututku menyentuh pinggiran kasur yang empuk itu, seluruh pertahananku yang sedari tadi aku bangun dengan susah payah akhirnya hancur berkeping-keping, tak tersisa sedikit pun. Aku menjatuhkan tubuhku duduk di tepi ranjang. Kedua tanganku secara refleks terangkat, menutupi wajahku yang sudah pucat pasi dan kehilangan rona kehidupannya. Dan pada detik itulah, air mataku yang sedari tadi aku tahan mati-matian akhirnya tumpah ruah membanjiri sela-sela jemariku. Aku menangis. Aku menangis sejadi-jadinya, sekeras-kerasnya, meluapkan seluruh emosi yang menyumbat saluran nafasku. Suara isak tangisku pecah berantakan memantul-mantul di dinding kamar yang sepi itu. Bahuku bergetar sangat hebat naik turun seiring dengan tarikan nafasku yang tersengal-sengal bagaikan orang yang sedang tenggelam di dasar lautan. Pikiranku kembali memutar rentetan kejadian kejam yang menimpaku dalam waktu kurang dari 24 jam terakhir ini. Bayangan wajah Reno yang tersenyum sinis dan penuh kemenangan di ruang aula tadi terus-menerus menari-nari mengejek kewarasanku. Suara tawa melengking Siska yang merendahkan martabatku terngiang-ngiang menghancurkan gendang telingaku. Aku teringat betapa kejamnya Bibi Tari dan pamanku di Kediri yang dengan rakusnya menghitung tumpukan uang kertas miliaran rupiah di atas penderitaanku. Mereka semua berpesta pora dengan sukacita meminum darahku sendiri. Mengapa dunia ini begitu sangat tidak adil padaku? Ya Allah, apa dosa besarku di masa lalu hingga aku harus menerima hukuman cambuk tak kasat mata yang teramat pedih seperti ini? Aku hanyalah seorang gadis yatim piatu yang selalu berusaha bekerja keras siang dan malam dengan jujur. Aku rela menahan rasa lapar yang melilit perutku demi membantu pendidikan kekasihku. Aku patuh pada bibiku dan rela dijadikan pembantu tanpa dibayar sepeser pun. Tapi balasan yang kudapat hanyalah pengkhianatan dari orang tercinta dan dijual layaknya binatang peliharaan rendahan kepada pria cacat ini. Aku terisak rintih semakin keras, memeluk tubuhku sendiri yang terasa membeku kedinginan di tengah ruangan berpendingin udara ini. Aku merasa hidupku telah benar-benar menemui garis akhirnya di malam yang kelam ini. Aku merasa menjadi manusia paling kotor, paling murah, dan paling tidak memiliki harapan di seluruh muka bumi. Masa mudaku, cita-citaku, dan impianku membangun sebuah keluarga kecil yang penuh kasih sayang kini telah terkubur hidup-hidup di dalam kamar pengantin mewah yang terasa layaknya sebuah peti mati berukuran raksasa ini. Tidak ada lagi yang bisa aku harapkan untuk hari esok. Hidupku hanyalah menunggu waktu berlalu ditemani pria lumpuh yang membisu. Di tengah suara tangisanku yang memilukan hati dan menggema ke seluruh sudut kamar, keadaan ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat janggal. Keheningan yang tadinya menemani tangisku mendadak terasa berubah bentuk menjadi sebuah tekanan udara yang sangat pekat dan mengintimidasi. Lalu, di antara sela-sela suara isakanku yang mulai serak, telingaku menangkap sebuah suara pelan yang sangat asing. Bunyi klik pelan dari sabuk pengaman logam yang terbuka. Aku menghentikan tangisku sejenak, menahan napas sambil tetap menutupi wajahku dengan kedua tangan. Apakah pendengaranku sedang berhalusinasi? Namun sedetik kemudian, suara lain terdengar menyusul dengan sangat jelas menembus keheningan malam. Suara decitan pelan dari kulit jok kursi roda yang bergesekan, diikuti oleh suara pijakan ujung sepatu kulit berlapis besi yang mengetuk lantai kayu parket kamar ini. Jantungku seketika berdegup sangat kencang, memukul-mukul tulang rusukku dengan sangat brutal hingga rasanya mau melompat keluar dari kerongkonganku. Perasaan takut dan ngeri yang luar biasa langsung menyergap dan melumpuhkan seluruh saraf di tubuhku. Pikiran-pikiran mengerikan mulai berkecamuk secara brutal di kepalaku. Apakah pria cacat itu tiba-tiba terjatuh berguling dari kursi rodanya ke lantai? Apakah dia sedang kejang-kejang karena penyakitnya kumat? Ataukah dia sedang merangkak menyusuri lantai dengan sisa-sisa tenaganya untuk mengambil sesuatu guna menyiksaku malam ini? Dengan tangan yang masih gemetar hebat ketakutan, aku menghapus sisa-sisa air mata yang membasahi pipiku dengan gerakan kasar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa keberanianku yang hanya tinggal seujung kuku, dan perlahan-lahan memutar kepalaku untuk menoleh ke arah bagian tengah ruangan, tempat di mana aku tadi meninggalkan suamiku yang duduk lumpuh tak berdaya. Namun, pemandangan yang tersaji tepat di depan kedua bola mataku saat ini berhasil membuat nafasku berhenti berhembus dan aliran darahku membeku seketika.
Duniaku seakan berhenti berputar pada porosnya. Waktu seolah-olah terhenti berdetak-detik itu juga. Kursi roda mekanik berwarna hitam pekat itu kosong melompong. Tidak ada tubuh kurus kering yang tergeletak lemah di lantai. Tidak ada manusia lumpuh yang sedang merangkak kesakitan. Pemandangan di depanku ini sama sekali melawan seluruh hukum logika yang ada di dalam otakku. Aku perlahan mengangkat pandangan mataku ke atas, mengikuti sebuah siluet bayangan tubuh raksasa yang menjulang tinggi menjuntai ke langit-langit kamar. Dan di sanalah dia berdiri. Ya Allah, pria yang seharusnya cacat, lumpuh total dari pinggang ke bawah, dan divonis mati syaraf tulang belakangnya itu, kini sedang berdiri tegak lurus dengan sangat kokoh menggunakan kedua belah kakinya sendiri. Postur tubuhnya luar biasa tinggi tegap dan atletis. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pria kurus kering penyakitan seperti yang digunjingkan oleh seluruh pelayan rumah tangga hari ini. Jas pengantin hitam yang tadi terlihat kebesaran saat dia duduk membungkuk di kursi roda, kini melekat sangat sempurna menempel dan mencetak dada bidangnya yang terlihat sangat kuat. Aku mematung tanpa bisa mengedipkan mataku sedikit pun. Mulutku sedikit terbuka namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu keluar dari tenggorokanku. Pria tinggi besar itu perlahan-lahan mengangkat kedua tangannya. Dengan gerakan yang sangat lambat namun penuh dengan aura intimidasi yang membakar, dia melepaskan sepasang sarung tangan kulit hitam legam yang menutupi jari-jarinya, lalu melemparkannya begitu saja ke atas karpet. Tangannya ternyata sangat bersih, sehat, dan tidak ada luka bakar sedikit pun. Setelah itu, jari jemarinya yang panjang dan kokoh meraih topi fedora hitam bertepi lebar yang sedari tadi menyembunyikan wajahnya, menariknya ke atas, dan membuangnya ke lantai. Puncak dari kegilaan malam ini akhirnya terjadi saat tangannya bergerak ke bawah, menarik kasar masker kain gelap yang menutupi setengah bagian bawah wajahnya. Saat kain hitam itu terlepas sepenuhnya dan jatuh ke lantai, cahaya lampu tidur kuning temaram akhirnya menyinari wajah aslinya untuk pertama kalinya di hadapanku. Aku menahan jeritan tertahan di tenggorokanku. Wajahnya sama sekali tidak hancur. Tidak ada luka bakar sedikit pun. Tidak ada daging gosong. Tidak ada cacat yang mengerikan. Pria yang berdiri menjulang di hadapanku ini memiliki garis wajah yang sangat sempurna dan simetris bak pahatan patung dewa Yunani kuno. Rahangnya persegi tegas menonjolkan aura kekuasaan yang absolut. Hidungnya mancung sempurna, dan bibirnya terkatup rapat membentuk sebuah garis lurus yang sangat dingin. Namun yang paling menakutkan sekaligus mempesona dari dirinya adalah sepasang matanya. Mata tajam setajam elang pemangsa, berwarna coklat gelap pekat, memancarkan aura dominasi mutlak, kecerdasan yang licik, dan kekuasaan tertinggi yang bisa menundukkan siapa saja hanya dengan satu kali tatapan. Pria ini bukanlah monster cacat buruk rupa yang lemah dan tidak berdaya. Dia adalah perwujudan nyata dari sosok raja predator paling mematikan yang sedang menyamar di dalam gelap. Pria itu menatap lurus tepat ke dalam bola mataku. Aku bisa merasakan lututku lemas tak bertulang saat dia mulai menggerakkan kakinya. Tap, tap, tap. Suara langkah sepatunya yang tegas dan mantap melangkah perlahan namun pasti ke arah pinggiran kasur tempatku duduk membeku. Dia tidak pincang. Dia tidak menyeret kakinya. Dia berjalan dengan kegagahan seorang penguasa dunia yang tak terkalahkan. Langkah demi langkahnya membuatku refleks memundurkan tubuhku ke belakang hingga punggungku membentur sandaran kepala ranjang tidur. Ruang gerakku terkunci rapat. Dia menghentikan langkah kakinya tepat di depanku. Tubuh tingginya menjulang menghalangi cahaya lampu, membuatku kini sepenuhnya berada di bawah cengkeraman bayangan besarnya. Jarak kami sangat dekat hingga aku bisa mencium aroma murni dari wangi parfum maskulin berkelasnya. Aroma kayu cendana bercampur sedikit tembakau yang sangat memabukkan dan mengusir habis bau obat-obatan palsu di ruangan ini. Aku memejamkan mataku dengan sangat kuat, mengantisipasi sebuah pukulan atau siksaan fisik yang akan segera mendarat di wajahku. Aku meremas ujung gaun pengantin lusuhku sambil menggigit bibir bawahku dengan sekuat tenaga hingga terasa kebas. Aku bersiap menerima hukuman dari iblis tampan yang sedang berdiri murka di hadapanku ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat akal sehatku semakin jungkir balik tidak karuan. Bukannya sebuah tamparan kasar yang kuterima, aku justru merasakan sebuah sentuhan yang luar biasa hangat dan sangat lembut di kulit wajahku. Pria bertubuh raksasa ini sedikit membungkukkan badannya, mengulurkan tangan kanannya ke depan,
dan menggunakan ibu jarinya yang besar untuk mengusap sisa-sisa tetesan air mata yang membasahi pipi kiriku dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah-olah dia sedang menyentuh sebuah barang pecah belah porselen yang sangat rapuh dan berharga. Aku membuka kedua mataku dengan perlahan, menatap wajah sempurnanya dari jarak yang begitu dekat. Sorot matanya yang tajam dan mengintimidasi tadi kini berubah menjadi sedikit lebih redup dan menyimpan sebuah kelembutan tersembunyi. Untuk pertama kalinya, bibir pria misterius itu terbuka, dan sebuah suara bariton yang sangat berat, dalam, serak, dan luar biasa berwibawa keluar dari pita suaranya, menggetarkan seluruh udara di dalam kamar pengantin kami ini. "Kenapa kamu menangis sejadi-jadinya seperti ini?" Tanyanya dengan nada rendah yang menggema masuk ke dalam telingaku. "Apakah kamu merasa sangat menyesal dan merasa jijik karena telah dipaksa menikahiku hari ini?" Aku menggelengkan kepalaku dengan gerakan pelan dan patah-patah. Sama sekali tidak mampu mengeluarkan suara karena masih berada di bawah bayang-bayang keterkejutan yang luar biasa masif ini. Pria itu kembali mengusap pipi kananku dengan ibu jarinya, menghapus air mata terakhir yang jatuh di sana. Sorot matanya kini berubah menjadi sangat tajam dan mematikan, menyorotkan sebuah aura balas dendam yang sangat pekat dan gelap. Dia menegakkan tubuhnya sedikit, membusungkan dada bidangnya, dan menatapku dengan tatapan seorang raja yang siap memulai peperangan besar. "Berhentilah menangis mulai detik ini, istriku," ucapnya dengan suara berat yang penuh dengan tekanan kekuasaan tak terbantahkan. "Simpan air matamu. Aku sama sekali bukan pria cacat rendahan yang bisa diinjak-injak seperti yang mereka kira. Namaku adalah Arya Aditama. Aku adalah pemilik kekuasaan penuh dan menjabat sebagai Chief Executive Officer tertinggi dari seluruh jaringan bisnis Aditama Group." Arya menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan rahasia maha besar itu meresap ke dalam otakku yang masih berputar-putar. Lalu, dia menyeringai tipis, sebuah seringai kejam bagaikan serigala yang telah menemukan mangsanya, dan melanjutkan kalimat sumpah matinya yang membuat bulu kuduk di sekujur tubuhku merinding seketika. "Dan aku berjanji atas hidupku sendiri, mulai malam pergantian hari ini, siapapun manusia kotor di luar sana yang pernah berani menyakiti hatimu, yang pernah berani menghina fisikku, dan membuat kedua matamu meneteskan air mata penderitaan, akan aku buat mereka semua bersujud di bawah kakimu dan memohon sebuah kematian sebagai hadiah belas kasihan." Udara dingin dari mesin pendingin ruangan di kamar pengantin ini tiba-tiba saja tidak lagi terasa menusuk tulang-tulangku. Seluruh rasa dingin itu menguap begitu saja, digantikan oleh hawa panas yang menjalar cepat ke seluruh aliran darahku. Aku duduk membeku di tepi ranjang raksasa ini, menatap lekat-lekat ke arah wajah tampan tanpa celah milik pria yang baru beberapa menit lalu aku tangisi nasibnya. Pria yang seharusnya menjadi sosok cacat menyedihkan, kini justru menjelma menjadi sosok dewa penolong yang berdiri gagah dengan aura kekuasaan absolut di hadapanku. Otakku yang sudah kelelahan menangis kini dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproses setiap kata gila yang baru saja keluar dari mulutnya. Aku merasa hidupku malam ini terasa seperti sebuah kilasan waktu cerita yang diputar sangat cepat melampaui batas nalarku. Rentetan adegan penderitaanku sejak sore tadi seolah-olah sedang dipotong secara paksa dan disusun ulang menjadi sebuah takdir baru yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. CEO dari Aditama Group. Pria ini adalah pemimpin tertinggi dari kerajaan bisnis raksasa yang bahkan namanya sering disebut-sebut dengan penuh hormat oleh orang-orang kaya di kota kelahiranku. Dan sekarang, pria dengan kekuasaan tidak terbatas itu sedang memanggilku dengan sebutan istri. Arya Aditama menatapku dengan sorot mata yang perlahan melembut, mengerti betapa kacaunya isi kepalaku saat ini. Dia menarik napas panjang, aroma maskulin dari tubuhnya kembali memenuhi rongga hidungku, menenangkan saraf-sarafku yang tadinya tegang bagaikan senar gitar yang siap putus. Dengan gerakan yang sangat tenang dan berwibawa, Arya melangkah mundur sedikit, lalu memutar tubuhnya dan duduk perlahan di tepi ranjang, tepat di sebelah kiriku. Kasur empuk ini sedikit melesak ke bawah menahan bobot tubuhnya yang besar dan padat. Jarak kami kini hanya terpisah beberapa jengkal. Aku bisa merasakan pancaran panas dari suhu tubuhnya yang sangat sehat dan kuat. Sama sekali bukan tubuh pria pesakitan yang sekarat. Arya menundukkan kepalanya sejenak, menatap kedua telapak tangannya yang kokoh. Ketika dia kembali mengangkat wajahnya dan menatapku, ada sebuah kepedihan dan amarah yang sangat kelam bersembunyi di balik manik matanya yang berwarna coklat gelap itu.
Dia mulai bercerita dengan suara baritonnya yang berat dan serak. 6 bulan yang lalu, tepat pada malam pergantian tahun, Arya sedang mengendarai mobil mewahnya sendirian melintasi ruas jalan tol Surabaya menuju Mojokerto. Malam itu hujan turun sangat deras. Pandangannya tertutup kabut. Saat mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi di lintasan sepi itu, dia baru menyadari bahwa sistem pengereman mobilnya telah disabotase hingga hancur total. Mobilnya kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan tol beton dengan sangat keras, lalu terguling berkali-kali hingga ringsek dan akhirnya meledak terbakar hebat di pinggir jalan tol yang gelap gulita. Aku menahan napas mendengar cerita mengerikan itu. Tanganku tanpa sadar meremas ujung sprei kasur dengan sangat kuat. Arya menatap reaksiku dan tersenyum tipis yang sangat getir. Dia melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa Allah ternyata masih menyelamatkan nyawanya malam itu. Dia berhasil menendang kaca pintu mobil dan merangkak keluar hanya beberapa detik sebelum ledakan besar menghancurkan seluruh badan mobilnya. Dia memang terluka parah, tulang rusuknya retak dan tubuhnya penuh luka memar akibat benturan keras. Tapi api sama sekali tidak menyentuh kulit wajah maupun saraf tulang belakangnya. Arya berhasil diselamatkan oleh tim medis darurat dan dibawa secara rahasia ke ruang perawatan intensif tingkat tinggi di Rumah Sakit Dr. Suetomo, Surabaya. Namun, di atas ranjang rumah sakit itulah, insting bisnis dan kecerdasannya yang tajam mulai menyadari sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada kecelakaan itu sendiri. Sabotase mobil itu bukanlah ulah pesaing bisnis dari luar, melainkan dilakukan oleh orang dalam. Ada pengkhianat berdarah dingin yang tidur satu atap dengannya, yang sangat menginginkan kematiannya agar bisa menguasai seluruh harta kekayaan dan tahta tertinggi Aditama Group. Dan otak utama di balik rencana pembunuhan berencana itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibu tirinya sendiri, yaitu Nyonya Ratna. Nyonya Ratna memiliki seorang putra kandung dari pernikahan sebelumnya, yang kini berstatus sebagai adik tiri Arya. Wanita ular itu sangat berambisi menyingkirkan Arya agar putra kandungnya bisa naik tahta menjadi pewaris tunggal kerajaan bisnis ini. Karena itulah, Arya memutuskan untuk memainkan sebuah sandiwara kematian yang sangat gila dan berbahaya. Dengan menggunakan uang pribadinya yang tidak terbatas, Arya menyuap para dokter spesialis terkemuka untuk memalsukan seluruh rekam medisnya. Dia sengaja menyebarkan berita palsu ke seluruh penjuru negeri bahwa tubuhnya telah hancur akibat luka bakar stadium akhir dan kakinya lumpuh total secara permanen. Arya menoleh ke arahku. Tatapannya kini berubah menjadi sangat tajam dan menusuk. Dia menjelaskan bahwa selama 6 bulan terakhir ini, dia rela duduk mengurung diri di atas kursi roda sialan itu, pura-pura menjadi monster yang kehilangan akal sehat. Dia melakukan semua penderitaan palsu ini hanya untuk satu tujuan pasti, yaitu mengumpulkan seluruh bukti kejahatan Nyonya Ratna dan melihat dengan jelas siapa saja anggota dewan direksi perusahaan yang ikut berkhianat membelot ke kubu ibu tirinya. Dan rencananya berjalan sangat sempurna. Nyonya Ratna yang merasa sudah menang telak, mulai menunjukkan taring aslinya. Wanita iblis itu bahkan sengaja merencanakan sebuah pernikahan paksa ini untuk semakin menghancurkan mental dan harga diri anak tirinya di mata publik. Nyonya Ratna memerintahkan bawahannya untuk mencari seorang gadis dari kasta paling rendah, gadis miskin sebatang kara yang sedang terlilit hutang besar, agar gadis itu mudah diinjak-injak, ditindas, dan tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun untuk melawan keluarga Aditama. Gadis malang yang terpilih sebagai tumbal keserakahan itu adalah aku. Nyonya Ratna sengaja memanggil Paman, Bibi, Siska, dan Reno jauh-jauh dari Kediri hanya untuk menyiksa batinku. Nyonya Ratna ingin aku hancur secara mental agar aku tidak bisa merawat Arya dengan baik, dengan harapan Arya akan cepat mati karena depresi dan penelantaran di kamar pengasingan ini. Mendengar seluruh fakta kejam itu, air mataku yang tadi sudah berhenti kini kembali menggenang di pelupuk mata. Tubuhku bergetar pelan menahan luapan emosi yang bercampur aduk. Rasa marah, kecewa, dan tidak percaya melebur menjadi satu. Ternyata aku dan Arya adalah sama-sama korban pengkhianatan dari keluarga kami sendiri. Kami berdua sama-sama dibuang dan dikhianati oleh orang-orang yang sangat kami percayai. Arya tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan dengan sangat lembut, jemarinya yang hangat menyentuh punggung tanganku yang masih meremas sprei kasur. Sentuhan itu membuatku sedikit tersentak kaget. Namun aku tidak menarik tanganku mundur.
Kehangatan dari telapak tangannya seakan mengalirkan sebuah energi perlindungan yang membuat hatiku mendadak merasa sangat aman. Arya mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arahku. Suaranya kini terdengar jauh lebih pelan, memancarkan ketulusan yang menggetarkan jiwaku. Dia berkata, pada awalnya dia berniat untuk mengabaikanku malam ini. Dia berpikir aku sama saja dengan wanita-wanita mata duitan lainnya yang rela menjual diri demi harta keluarga Aditama. Dia berniat membiarkanku ketakutan semalaman di sudut kamar sementara dia akan terus berpura-pura tidur membisu di atas kursi rodanya. Namun, semua rencana dinginnya itu hancur berantakan saat kami berada di ruang aula tadi. Saat Siska dan Reno menghina fisik palsunya dengan kata-kata yang sangat kotor dan biadab. Arya yang saat itu menunduk diam di balik topinya, sebenarnya sedang mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan amarah yang siap meledak untuk membunuh mereka semua. Tapi di luar dugaan akal sehatnya, aku, seorang gadis miskin berbaju lusuh yang baru saja dikhianati dan dihancurkan hidupnya, justru berani berlutut menantang maut di hadapannya. Arya menatap mataku dalam-dalam, seakan ingin mencari kebohongan di sana, tapi dia tidak menemukan apapun selain ketulusan. Dia berkata bahwa saat aku menggenggam tangannya di aula tadi, saat aku mengucapkan janji setia untuk merawatnya di tengah penderitaan yang aku rasakan sendiri, pada detik itulah Arya memutuskan bahwa sandiwaranya di depanku harus berakhir. Dia menyadari bahwa di balik gaun pengantin murahan ini, tersimpan sebuah hati yang terbuat dari berlian paling murni. Aku telah berhasil menyelamatkan kewarasannya, dan sekarang, dia bersumpah akan menyelamatkan seluruh sisa hidupku. Arya meremas tanganku dengan erat dan sangat meyakinkan. Dia memintaku untuk bekerja sama dengannya. Mulai besok pagi, saat matahari terbit, kami harus kembali memakai topeng sandiwara kami. Di luar kamar ini, aku harus terus berpura-pura menjadi istri yang menderita, tersiksa, dan ketakutan. Sementara dia akan kembali duduk di atas kursi roda, menjadi sosok monster cacat pemarah yang sering melemparkan barang-barang ke dinding kamar. Kami berdua harus membuat Nyonya Ratna percaya bahwa rencana busuknya telah berhasil menghancurkan hidup kami berdua. Namun, saat pintu kamar ini tertutup rapat di malam hari, Arya berjanji bahwa aku tidak akan pernah lagi meneteskan air mata kesedihan. Di dalam ruangan rahasia ini, dia akan memperlakukanku layaknya seorang ratu yang sesungguhnya. Dia berjanji akan mengumpulkan seluruh bukti dalam beberapa minggu ke depan, dan ketika saatnya tiba, dia akan bangkit dari kursi rodanya di hadapan publik dan menghancurkan seluruh musuh-musuhnya hingga berkeping-keping tak tersisa. Dia juga mengucapkan kalimat Alhamdulillah dengan suara lirih, bersyukur kepada Allah karena takdir yang kejam ini justru mempertemukannya dengan wanita kuat sepertiku. Dia berjanji akan memberikan perhitungan paling kejam kepada Reno, Siska, pamanku, dan Bibi Tari yang telah berani menginjak-injak harga diriku hari ini. Mendengar sumpah yang diucapkan oleh pria penguasa ini, hatiku yang tadinya hancur lebur kini perlahan-lahan mulai merangkai dirinya kembali menjadi sebuah bentuk yang baru dan jauh lebih kuat. Aku menatap mata elangnya, menelan ludahku yang terasa berat, lalu menganggukkan kepalaku perlahan tanda setuju. Aku tidak lagi merasa takut. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidupku, aku merasa memiliki seorang pelindung, sebuah tameng baja raksasa yang tidak akan pernah membiarkan siapapun melukaiku lagi. Malam itu, di dalam kamar pengantin yang seharusnya menjadi neraka bagiku, aku dan Arya mengikat sebuah perjanjian suci, bersatu untuk menyusun sebuah pembalasan dendam yang paling mematikan. Malam berganti pagi dengan sangat cepat. Sinar mentari mulai mengintip dari balik tirai jendela kamar yang tebal. Aku dan Arya baru saja selesai menyusun skenario pertunjukan kami hari ini. Arya sudah kembali duduk di atas kursi roda besinya, memakai masker gelap dan topi fedora hitamnya. Tubuhnya kembali dibuat membungkuk layaknya pria cacat yang tidak berdaya. Sementara aku, dengan rambut yang sengaja aku buat sedikit berantakan dan wajah yang dibiarkan pucat tanpa riasan, duduk meringkuk ketakutan di sudut ranjang. Jantungku berdebar kencang bersiap memulai peran baruku ini. Tepat pada pukul 7 pagi, suasana hening di kamar kami tiba-tiba dipecahkan oleh suara ketukan pintu kayu yang sangat kasar dan beringas dari luar. Gedoran pintu itu terdengar seperti suara palu yang menghantam gendang telinga. Tidak ada sopan santun sama sekali. Seseorang dari luar sana sedang tertawa-tawa mengejek dengan suara yang sangat aku kenali,
Bersiap untuk melihat kehancuranku setelah melewati malam pertama yang penuh siksaan bersama monster cacat ini. Pintu tidak dikunci, dan knop pintu kuningan itu perlahan-lahan diputar dari luar. Pintu kayu jati itu terbuka dengan dorongan yang sangat kasar, menghantam dinding kamar hingga menimbulkan suara debuman keras yang memekakan telinga. Jantungku berdegup kencang, meski aku sudah tahu siapa yang akan datang. Dari balik pintu, muncullah sosok Siska dengan balutan gaun tidur sutra mewahnya. Wajahnya dipenuhi riasan tebal yang sangat mencolok untuk ukuran pagi hari. Di belakangnya, Reno mengekor dengan senyum sinis yang selalu berhasil membuat perutku mual. Dan tentu saja, Nyonya Ratna berdiri di ambang pintu dengan tatapan angkuh bak seorang ratu yang sedang meninjau penjara bawah tanahnya. Siska melangkah masuk dengan gaya yang dibuat-buat, memegang sapu tangan Brenda dan menutup hidungnya seolah-olah udara di kamar pengantin kami ini dipenuhi racun mematikan. Matanya yang licik langsung tertuju kepadaku yang sedang duduk meringkuk ketakutan di sudut kasur, memeluk lutut dengan rambut kusut masai dan mata yang sengaja kubuat sembab. Siska tertawa melengking. Suara tawanya memantul di dinding kamar dan menusuk gendang telingaku. Dia berjalan mendekatiku, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan sangat merendahkan. Dia berkata dengan nada mengejek, "Wah, lihatlah pengantin baru kita ini. Kenapa wajahmu terlihat sangat menyedihkan, Aisyah? Apakah suamimu yang cacat ini tidak bisa memuaskanmu semalaman? Atau jangan-jangan dia justru menyiksamu karena frustrasi dengan tubuhnya sendiri yang sudah tidak berguna itu?" Reno ikut tertawa sumbang dari ambang pintu. Dia menyilangkan tangannya di dada dan menatapku dengan tatapan kasihan yang sangat palsu. Reno bilang, "Sudah kubilang dari awal, Aisyah, hidupmu memang ditakdirkan untuk melayani orang-orang buangan. Lihatlah pria di kursi roda itu. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk membelamu." Mendengar hinaan keji dari mulut manusia-manusia kotor itu, darahku mendidih hebat. Jika saja aku tidak ingat dengan janji pembalasan dendam yang sudah aku sepakati bersama Arya semalam, mungkin saat ini aku sudah melompat dan mencakar wajah mulus Siska hingga hancur. Tapi aku harus menahan diri. Aku menggigit bibir bawahku sekuat tenaga, membiarkan air mata buaya menetes dari pelupuk mataku. Aku menundukkan kepala, memainkan peran sebagai wanita lemah yang jiwanya telah hancur lebur. Aku menjawab dengan suara bergetar dan parau, memohon kepada mereka untuk pergi dan meninggalkanku sendirian. Aku katakan bahwa aku sudah menerima takdirku. Tolong jangan siksa batinku lebih jauh lagi. Namun, sandiwara yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tepat ketika Siska hendak membuka mulutnya lagi untuk melontarkan bisa racunnya, sebuah suara raungan kasar dan serak terdengar meledak dari arah kursi roda. Arya berakting dengan sangat luar biasa sempurna. Dia menggeram marah seperti seekor singa terluka yang sangat buas. Tangan kanannya yang terbalut sarung tangan hitam dengan kasar menyapu meja kecil di sampingnya. Sebuah lampu tidur berbahan kaca kristal tebal terbang melayang ke udara, melesat dengan kecepatan tinggi dan hancur berkeping-keping menghantam dinding, tepat beberapa sentimeter di sebelah kepala Siska. Rang! Pecahan kaca kristal itu berhamburan ke segala arah. Siska menjerit histeris ketakutan. Wajahnya seketika pucat pasi seperti mayat. Dia melompat mundur dan bersembunyi di balik punggung Reno yang juga terlihat sangat terkejut dan gemetar. Arya menunjuk ke arah pintu dengan tangan gemetar yang sengaja dibuat-buat. Napasnya terengah-engah penuh amarah palsu. Dia mengusir mereka dengan suara seraknya yang sangat berat dan mengerikan. Nyonya Ratna yang sedari tadi dia mengamati, justru tersenyum lebar penuh kemenangan melihat amukan anak tirinya. Bagi wanita iblis itu, kemarahan Arya adalah bukti nyata bahwa mental pria itu sudah benar-benar hancur dan tidak bisa diselamatkan lagi. Nyonya Ratna melangkah maju satu langkah, menatap remeh ke arah Arya, lalu memindahkan pandangannya kepadaku. Dia melipat tangannya di dada dan memberikan sebuah pengumuman yang akan menjadi tiket menuju neraka bagi mereka sendiri. Nyonya Ratna berkata dengan nada suara tinggi yang memerintah. Dia memberitahuku bahwa lusa malam, keluarga besar Aditama akan menggelar acara perayaan ulang tahun perusahaan yang sangat megah di Hotel Majapahit, Surabaya. Sebuah hotel bersejarah dan paling mewah di pusat kota. Acara itu akan dihadiri oleh seluruh pemegang saham, menteri, rekan bisnis dari luar negeri, dan kaum sosialita kelas atas.
Dan yang membuat darahku berdesir. Nyonya Ratna mewajibkanku untuk datang membawa suami cacatku ini ke acara tersebut. Wanita ular itu sengaja merencanakan semua ini. Dia ingin memamerkan kondisi Arya yang hancur dan gila di depan seluruh dewan direksi, agar para pemegang saham kehilangan kepercayaan dan resmi mencabut hak waris Arya malam itu juga. Nyonya Ratna ingin mempermalukan kami berdua hingga tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan wajah di dunia ini. Dia menatapku tajam dan mengancam. Pastikan kamu mendandani suamimu dengan rapi. Jangan sampai bau obat-obatan busuknya merusak pesta kemenanganku. Setelah mengatakan kalimat beracun itu, Nyonya Ratna berbalik pergi dengan tawa kemenangan. Diikuti oleh Siska dan Reno yang lari terbirit-birit meninggalkan kamar kami. Begitu suara derap langkah kaki mereka menghilang di ujung lorong dan pintu tertutup kembali, suasana kamar yang tadinya tegang seketika mencair. Aku menghela napas panjang, mengusap sisa air mata palsu di pipiku. Aku menoleh ke arah Arya yang masih duduk di kursi roda. Pria itu perlahan menurunkan tangan kanannya, napasnya kembali tenang, dan dari balik masker kain gelapnya, aku bisa melihat kedua matanya yang tajam menyipit, menyiratkan sebuah senyuman misterius yang sangat mematikan. Arya melepaskan masker dan topinya, menatapku dengan tatapan kagum. Dia berkata bahwa kemampuan aktingku ternyata sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak menyangka istri kecilnya ini bisa menipu Nyonya Ratna dengan sangat mudah. Mendengar pujian dengan suara baritonnya yang berat itu, entah mengapa pipiku terasa memanas dan jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Alhamdulillah, ucapku dalam hati, setidaknya aku berguna untuk rencana besar ini. Selama 2 hari berikutnya, kamar pengasingan kami berubah menjadi ruang komando rahasia. Pada siang hari, kami berdua bermain peran sebagai pasangan paling menyedihkan di dunia. Aku selalu keluar kamar mengambil makanan dengan wajah tertunduk dan rambut acak-acakan, menerima semua hinaan dari para pelayan yang dihasut oleh Nyonya Ratna tanpa melawan sedikit pun. Sementara Arya akan sengaja memecahkan piring atau berteriak kasar dari dalam kamar agar semua orang di rumah raksasa ini percaya bahwa dia sudah benar-benar gila. Namun saat malam tiba dan pintu terkunci rapat, sosok CEO yang sesungguhnya kembali mengambil alih. Arya sibuk menggunakan sebuah ponsel satelit rahasia yang dia sembunyikan di balik bantal untuk menghubungi orang-orang kepercayaannya. Dia mengatur strategi, mengamankan dokumen-dokumen penting perusahaan, dan memerintahkan tim bayangannya untuk mengepung Hotel Majapahit Surabaya secara diam-diam. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan setiap perintah tegas yang keluar dari bibirnya dengan perasaan takjub. Pria ini sangat jenius. Perhitungan balas dendamnya begitu rapi dan tanpa celah. Hingga akhirnya, malam penentuan yang paling mendebarkan itu pun tiba. Malam acara perayaan ulang tahun Aditama Group di Hotel Majapahit Surabaya. Di dalam kamar yang temaram, aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Aku mengenakan sebuah gaun panjang yang sangat usang dan kebesaran, sesuai dengan perintah Nyonya Ratna yang ingin aku tampil segembel mungkin. Rambutku hanya kuikat asal-asalan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik gaun usang berlapis mantel tebal ini, Arya telah menyuruh orang kepercayaannya untuk menyusupkan sebuah gaun malam bertahtakan kristal Swarovski asli yang sangat indah, menempel sempurna di lekuk tubuhku, menunggu saat yang tepat untuk diperlihatkan. Arya sendiri sudah duduk di kursi rodanya. Dia mengenakan setelan jas formal yang dijahit khusus oleh desainer ternama, tapi dia kembali menutupi ketampanan sempurna wajahnya dengan topi fedora lebar dan masker hitam. Postur tubuhnya sengaja dibuat membungkuk layaknya orang yang kehilangan tulang belakangnya. Arya menoleh menatapku. Sorot mata elangnya menembus tepat ke dalam retinaku. Dia mengulurkan tangannya yang terbalut sarung tangan, menunggu tanganku menyambutnya. Dia bertanya dengan suara rendah yang menggetarkan jiwa. Apakah kamu sudah siap untuk menghancurkan dunia mereka malam ini, istriku? Aku menganggukkan kepalaku dengan sangat mantap. Aku meraih pegangan kursi rodanya dengan kedua tanganku. Allah menjadi saksi. Malam ini tidak akan ada lagi Aisyah gadis miskin yang menangis memohon ampun. Malam ini, di gedung mewah Hotel Majapahit Surabaya, badai kehancuran yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kami berdua keluar dari kamar pengasingan, berjalan menyusuri lorong rumah yang sepi menuju mobil jemputan khusus yang akan membawa kami ke pusat kota. Udara malam Surabaya terasa panas, tapi hatiku jauh lebih membara.
Saat mobil kami memasuki area pelataran Hotel Majapahit yang megah dengan arsitektur kolonialnya yang indah, kilatan cahaya lampu kamera dari para wartawan langsung menyambut. Jantungku memompa darah dengan sangat cepat. Acara puncak telah menanti kami di balik pintu aula utama perjamuan itu. Orang-orang yang telah menghancurkan hidupku sedang tertawa merayakan kemenangannya di dalam sana. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa malaikat maut sedang berjalan masuk membawa surat kematian untuk kesombongan mereka. Mobil mewah berwarna hitam pekat yang kami tumpangi melaju dengan sangat tenang membelah jalanan malam kota Surabaya yang padat, hingga akhirnya mobil ini berbelok dan melambat saat memasuki area pelataran utama dari Hotel Majapahit Surabaya yang sangat legendaris dan syarat akan nilai sejarah itu. Jantungku berdebar dengan sangat kencang, bergemuruh hebat memukul-mukul rongga dadaku hingga napasku terasa sesak. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, aku bisa melihat hamparan karpet merah yang sangat panjang membentang luas dari area penurunan tamu, hingga masuk ke dalam lobi utama hotel yang bercahaya keemasan. Kilatan cahaya kamera dari puluhan wartawan menyilaukan mata, saling berebut untuk mengabadikan kedatangan para tamu undangan kelas atas. Di antara kerumunan awak media itu, aku bahkan bisa melihat kilatan blitz dari para jurnalis media digital terkemuka seperti Storylapse yang selalu hadir paling depan dan paling cepat untuk meliput alur cerita kejadian-kejadian viral di negeri ini. Malam ini, tanpa mereka sadari, mereka akan meliput sebuah berita paling menggemparkan di sepanjang sejarah dunia bisnis negara ini. Aku menarik napas panjang dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh ketakutan dan rasa gugup yang menjalar di sekujur tubuhku. Sopir pribadi kami membukakan pintu mobil dari luar. Udara malam Surabaya yang hangat langsung menyapu wajahku. Dengan langkah yang sengaja dibuat gontai dan rapuh, aku melangkah keluar dari mobil, mengenakan gaun katun usang yang kebesaran, dibalut dengan sebuah mantel gelap yang terlihat sangat kumal dan tidak pantas dipakai di tempat semewah ini. Aku segera berjalan memutar ke sisi pintu sebelah untuk mengeluarkan kursi roda suamiku. Arya duduk membungkuk dengan sangat meyakinkan. Kepalanya menunduk dalam-dalam, disembunyikan rapat-rapat di balik topi fedora lebar dan masker kain berwarna hitam gelap yang menutupi separuh wajahnya. Tidak ada satupun wartawan yang tertarik untuk memotret kami. Mereka justru memandang kami dengan sebelah mata, seolah-olah kami adalah pengemis malang yang salah masuk ke acara perjamuan para raja. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, aku mendorong kursi roda mekanik itu melewati pintu kaca putar raksasa, melangkah masuk ke dalam aula utama perjamuan yang luar biasa megah. Pemandangan di dalam ruangan ini benar-benar membuat napasku tertahan. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung indah di langit-langit aula memancarkan cahaya keemasan yang sangat mewah, memantul di atas lantai pualam yang mengkilap bak cermin. Ratusan meja bundar yang dihiasi buket bunga mawar putih segar tertata dengan sangat rapi. Alunan musik klasik dari pemain biola profesional mengiringi obrolan hangat para konglomerat, menteri-menteri negara, dan kaum sosialita yang hadir dengan gaun-gaun jutaan rupiah mereka. Namun, suasana elegan itu mendadak berubah menjadi sangat canggung dan dingin begitu roda kursi roda Arya berderit pelan memasuki bagian tengah ruangan. Alunan musik klasik itu seakan-akan langsung tenggelam oleh tatapan-tatapan sinis, pandangan jijik, dan bisik-bisik merendahkan dari ratusan pasang mata yang kini tertuju tajam ke arah kami berdua. Di atas panggung utama yang megah, Nyonya Ratna berdiri dengan membusungkan dada, mengenakan gaun sutra berwarna emas menyala yang sangat mencolok dan perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Wanita berhati iblis itu tersenyum angkuh dan licik melihat kedatangan kami yang terlihat sangat menyedihkan ini. Di sudut ruangan tidak jauh dari meja hidangan, aku melihat 4 manusia pengkhianat itu berkumpul. Pamanku, Bibi Tari, Reno, dan Siska sedang berdiri memegang gelas minuman mahal berbentuk kristal. Mereka tertawa terbahak-bahak dengan mulut terbuka lebar, terang-terangan menunjuk-nunjuk ke arah gaun lusuhku dan kondisi suamiku yang duduk membungkuk tak berdaya di kursi rodanya. Nyonya Ratna mengambil sebuah mikrofon dari tangan pembawa acara. Dia menepuk mikrofon itu beberapa kali hingga suara dengungannya menarik seluruh perhatian tamu di dalam aula raksasa tersebut. Wanita ular itu menyapa para hadirin dengan suara lantang yang dipenuhi oleh nada kepalsuan yang sangat menjijikan. Dia berpidato singkat tentang masa depan perusahaan, lalu dengan sengaja mengarahkan seluruh pandangan tamu undangan ke arah kami yang masih terdiam di tengah ruangan. Nyonya Ratna bersandiwara dengan sangat licik.
Dia meneteskan air mata buaya dan berkata dengan nada suara yang dibuat-buat sedih. Dia menyatakan penyesalan terdalamnya atas kondisi anak tirinya yang kini telah hancur lebur fisiknya, lumpuh total, dan telah kehilangan akal sehatnya akibat kecelakaan tragis itu. Nyonya Ratna kemudian memanggil namaku dengan suara keras yang menggema, menyuruhku yang dia sebut sebagai perawat rendahan ini untuk mendorong kursi roda Arya maju mendekat ke depan panggung, agar semua dewan direksi dan pemegang saham bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa hancur dan menyedihkannya keadaan pewaris utama kerajaan bisnis Aditama ini. Wanita itu bermaksud untuk meresmikan pencabutan hak waris suamiku malam ini juga di depan publik. Mendengar perintah kejam itu, Reno dan Siska tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut menginjak-injak harga diriku. Mereka berdua sengaja melangkah maju membelah kerumunan tamu dan berdiri tepat menghalangi jalanku. Siska menatapku dengan tatapan paling merendahkan yang pernah kulihat. Dia sengaja menyenggol bahuku dengan keras hingga aku sedikit terhuyung ke belakang. Siska mendesis tepat di depan wajahku, menghinaku habis-habisan dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh para tamu di sekitar kami. Siska bilang bahwa aku dan suami cacatku ini hanyalah tumpukan sampah basah yang merusak keindahan hotel mewah ini. Dia menyuruhku segera menyingkir dan membawa lari suamiku yang berbau obat-obatan busuk ini ke tempat pembuangan akhir. Reno pun ikut menimpali dengan tertawa sinis. Dia bilang sungguh kasihan nasibmu Aisyah. Mu yang dulu bermimpi hidup enak sekarang justru harus menjadi babu seumur hidup untuk pria yang bahkan tidak bisa berdiri menggunakan kakinya sendiri. Reno menatapku dengan penuh kemenangan. Merasa dirinya adalah pria paling hebat di dunia ini karena berhasil mencampakkanku. Namun, mereka semua sama sekali tidak tahu bahwa kesombongan mereka telah mencapai batas waktu akhirnya malam ini. Aku menghentikan langkah kakiku tepat di tengah-tengah aula, membiarkan diriku menjadi pusat perhatian ratusan orang yang memandang jijik kepadaku. Tangan kananku masih memegang erat pegangan besi kursi roda Arya. Inilah saatnya pembalasan dendam itu dimulai. Aku memejamkan mata sejenak, mengucapkan bismillah di dalam hati untuk menguatkan langkahku. Dengan gerakan yang perlahan namun sangat pasti, aku mengangkat kedua tanganku, melepaskan ikatan simpul tali pada mantel usang yang menutupi tubuhku, lalu membuka kancing gaun gembel kebesaran yang selama ini menjadi topengku. Kain lusuh berlapis-lapis itu meluncur jatuh menutupi lantai marmer di bawah kakiku dengan suara halus. Detik itu juga, waktu di dalam ruangan raksasa tersebut terasa berhenti berputar. Terdengar suara tarikan napas kaget dan pekikan tertahan yang bersahutan dari seluruh penjuru ruangan. Di balik balutan gaun gembel itu, aku ternyata mengenakan sebuah gaun malam panjang bertahtakan ribuan kristal Swarovski asli yang memantulkan cahaya lampu keemasan sejuta kali lipat lebih terang dan menyilaukan. Gaun malam berwarna biru safir gelap itu menempel membalut tubuhku dengan sangat sempurna, membuat postur tubuhku terlihat sangat anggun, elegan, dan menawan layaknya seorang ratu yang baru saja turun dari kahyangan. Mata Siska seketika terbelalak membesar hingga hampir keluar dari kelopaknya. Wajahnya yang tadi sombong langsung berubah pucat pasi melihat penampilanku yang jauh mengalahkan gaun murahan miliknya. Reno yang sedang memegang gelas minumannya tampak sangat syok berat. Tangannya bergetar hebat hingga gelas kristal itu terlepas dari genggamannya dan jatuh hancur berkeping-keping di lantai. Mulutnya menganga lebar tidak percaya melihat kecantikan murni yang selama ini tertutup oleh balutan kemiskinan dan kerja keras. Akan tetapi, kejutan maha dahsyat yang sebenarnya sama sekali belum dimulai. Saat Nyonya Ratna yang berdiri di atas panggung hendak berteriak marah ke arah mikrofonnya melihat perubahan drastis penampilanku, sebuah suara decitan tajam dari rem mekanik kursi roda yang ditekan dengan keras memotong suaranya hingga terputus di udara. Semua pasang mata di ruangan itu kini dengan cepat beralih menatap ngeri ke arah pria lumpuh yang duduk diam di sampingku. Dari balik sarung tangan kulit hitam pekatnya, jemari besar Arya bergerak dengan tenang meraba bagian pinggangnya, lalu membuka sabuk pengaman logam tebal yang selama ini mengikat tubuhnya di kursi pesakitan itu. Bunyi klik dari sabuk logam yang terbuka itu terdengar sangat pelan, namun efeknya terasa seperti sebuah ledakan bom atom yang meluluh lantakan keheningan yang mencekam di aula tersebut. Secara perlahan-lahan namun pasti, tubuh raksasa yang selalu dikira kurus kering, sekarat, dan cacat itu mulai bergerak naik melawan gravitasi. Arya menjejakkan kedua ujung sepatu kulit berlapis baja miliknya dengan sangat kuat dan mantap ke atas lantai pualam yang mengkilap. Dan di depan mata ratusan manusia serakah yang pernah meremehkan dan menghinanya habis-habisan,
Pria yang divonis mengalami kelumpuhan total dan kematian syaraf tulang belakang itu perlahan bangkit berdiri. Dia berdiri menjulang sangat tinggi dan kokoh bak seorang dewa perang raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya di dasar bumi. Suasana aula perjamuan itu seketika meledak berubah menjadi sangat kacau balau dan riuh tak terkendali. Jeritan-jeritan ketakutan dan pekikan tidak percaya terdengar menggema bersahut-sahutan dari segala penjuru. Para tamu konglomerat mundur beberapa langkah dengan wajah ngeri seakan melihat hantu. Arya berdiri dengan postur yang luar biasa sempurna. Punggungnya sangat tegap dan dadanya membusung gagah mendominasi dan mengintimidasi seluruh udara di dalam ruangan. Dengan gerakan tangannya yang sangat lambat namun dipenuhi aura kemarahan absolut, dia melepaskan topi fedora hitam yang menutupi kepalanya dan membuangnya dengan kasar ke sembarang arah hingga menggelinding di lantai. Kemudian, jari jemarinya yang kokoh menarik lepas masker kain tebal yang selama ini menjadi tembok penyembunyi wajah aslinya. Wajah tampan dengan rahang persegi tegas bak pahatan patung sempurna yang sangat bersih tanpa segores pun luka bakar atau cacat sedikit pun akhirnya terpampang sangat nyata di bawah siraman cahaya lampu kristal yang terang benderang. Mata elang Arya yang berwarna coklat gelap kini menatap sangat tajam dan buas. Menyorot bagaikan sebilah pedang tajam mematikan yang siap menebas putus kepala siapa saja yang berani melawannya malam ini. Melihat pemandangan mustahil itu, Nyonya Ratna yang berada di atas panggung langsung terhuyung mundur kehilangan keseimbangannya, hingga punggungnya menabrak keras penyangga layar proyektor raksasa. Wajah wanita ular itu berubah menjadi seputih kertas kosong, seluruh darah di tubuhnya seakan tersedot habis, dan bibirnya bergetar sangat hebat hingga dia tidak mampu lagi merangkai satu patah kata pun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa mempedulikan kepanikan yang terjadi, Arya melangkah maju dengan derap langkah sepatu yang menggema mantap. Dia berjalan menaiki tangga panggung, merebut paksa mikrofon dari tangan Nyonya Ratna yang sudah kaku ketakutan. Suara bariton Arya yang sangat berat, dalam, serak, dan penuh dengan kekuasaan absolut akhirnya menggelegar membelah keheningan Hotel Majapahit. Dia mengumumkan identitasnya yang sah sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang saham mayoritas mutlak dari seluruh jaringan bisnis raksasa Aditama Group. Dengan suara lantang yang menggetarkan jiwa, Arya membeberkan secara rinci semua sandiwara kematian palsu yang sengaja dia rancang selama 6 bulan terakhir ini murni untuk mengelabui para pengkhianat serakah yang bersembunyi di dalam selimut perusahaannya. Tanpa memberikan ampun atau belas kasihan sedikitpun kepada musuh-musuhnya, Arya memberikan sebuah isyarat jentikan jari ke arah ruang kendali tata suara di lantai atas. Tepat pada detik itu juga, layar proyektor raksasa di belakang Nyonya Ratna tiba-tiba menyala sangat terang. Layar itu dengan kejam memutar puluhan rekaman video kamera pengawas tersembunyi, potongan rekaman suara percakapan telepon rahasia, dan menampilkan rentetan foto bukti transfer perbankan bernilai miliaran rupiah yang membuktikan secara mutlak bahwa Nyonya Ratna lah dalang utama berdarah dingin di balik aksi sabotase pemotongan kabel rem mobil yang hampir merenggut nyawanya malam itu. Tidak berhenti sampai di situ, layar raksasa itu juga berganti menampilkan rekaman video yang sangat memalukan saat paman dan bibiku sedang menghitung tumpukan uang haram hasil penjualan paksa atas diriku di ruang tamu kumuh mereka. Bahkan, layar itu juga membongkar habis tumpukan dokumen rahasia yang berisi bukti penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan ijazah sarjana yang selama ini diam-diam dilakukan oleh Reno di tempat kerjanya yang lama demi bisa terlihat kaya di depan Siska. Semua borok, semua kejahatan, dan semua kebusukan manusia-manusia iblis itu ditelanjangi habis-habisan tanpa sisa di depan ratusan mata orang-orang paling berpengaruh di negara ini. Di saat Nyonya Ratna mulai menjerit histeris menyangkal semua bukti itu, pintu utama aula perjamuan didobrak paksa terbuka lebar dari arah luar. Belasan petugas kepolisian berseragam lengkap dan bersenjata api melangkah masuk dengan sangat cepat dan tegas, menyebar mengepung seluruh penjuru ruangan untuk menutup rapat semua akses jalan keluar. Nyonya Ratna yang menyadari bahwa hidupnya sudah hancur lebur akhirnya jatuh berlutut tersungkur di atas panggung kayu. Dia menangis melolong histeris dan memohon ampun dengan air mata bercucuran saat kedua pergelangan tangannya diborgol dingin oleh petugas kepolisian. Paman dan Bibi Tari yang ketakutan setengah mati mencoba melarikan diri mengendap-endap ke arah pintu dapur belakang. Namun mereka langsung disergap dengan kasar dan dijatuhkan ke lantai marmer oleh petugas. Siska menjerit-jerit gila melihat kehancuran instan keluarganya. Gaun mewahnya robek saat dia meronta-ronta ditangkap oleh polisi wanita. Sementara itu,
Reno yang kini sadar bahwa karirnya telah hancur dan dia akan membusuk di dalam penjara, tiba-tiba merangkak menyusuri lantai di bawah tatapan jijik para tamu undangan. Dia menangis terseduh-seduh mengemis menggapai ujung gaunku, memanggil-manggil namaku dengan suara menyedihkan, dan memohon belas kasihan dariku agar aku mau menyuruh suami raksasaku untuk menghentikan semua mimpi buruk ini. Namun hatiku sudah mati rasa dan membeku untuk pengkhianat ini. Aku hanya menatap wajah Reno yang bersimbah air mata itu dengan tatapan kosong dan sangat dingin tanpa ekspresi sedikitpun. Penderitaan yang dia rasakan saat ini bahkan belum sepadan dengan luka yang dia torehkan di hatiku selama 5 tahun lamanya. Petugas kepolisian langsung menyeret kerah baju Reno dengan kasar dan membawanya pergi menjauh dari hadapanku. Di tengah seluruh kekacauan, tangisan keputusasaan, dan kilatan kamera wartawan yang menyambar-nyambar secara brutal, Arya melangkah pelan menuruni anak tangga panggung dan berjalan mendekat ke arahku, meninggalkan seluruh musuh-musuhnya yang kini telah hancur berkeping-keping menjadi debu di belakang punggungnya. Pria tampan berwajah dewa itu menghentikan langkahnya tepat di depanku. Tatapan mata elangnya yang tadi sangat kejam dan buas kini seketika berubah menjadi luar biasa lembut dan penuh dengan limpahan kasih sayang yang tulus. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kokoh, meraih pinggangku dengan posesif, dan menarik tubuhku dengan pelan hingga masuk ke dalam dekapannya yang luar biasa hangat dan melindungi. Aroma maskulin dari tubuhnya menenangkan seluruh saraf-sarafku yang kelelahan. Di hadapan ratusan orang tamu kelas atas dan sorotan lensa kamera dari seluruh media nasional, pria penguasa jagat bisnis ini menundukkan kepalanya, lalu mengecup keningku dengan sangat dalam dan penuh kelembutan. Arya mengumumkan kepada seluruh dunia dengan suara lantang yang menggetarkan dinding hotel, bahwa mulai detik ini, aku, Aisyah, adalah istri sahnya, ratu satu-satunya yang paling berharga di dalam hidupnya, yang akan selalu berdiri berdampingan mendampinginya menguasai tahta tertinggi kerajaan bisnis ini hingga akhir hayat memisahkan kami. Aku menutup kedua mataku, membiarkan setetes air mata kebahagiaan sejati mengalir turun membasahi pipiku. Allah ternyata sama sekali tidak pernah tidur. Allah telah membalas lunas seluruh tetesan air mata penderitaan di masa laluku dengan sebuah kebahagiaan dan perlindungan abadi yang sungguh tidak terhingga nilainya. Alhamdulillah.